Namun alangkah lebih baiknya kita langsung mendengarkan dari ahlinya. Waktu saya berikan kepada Prof. Aziz sekitar 45 menit, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Jamilatun dan juga rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih juga tadi buat Mbak Nuraini sebagai MC, Pak Martomo ya, dan juga Bu Irna, dan terakhir juga Bu Jamilatun sebagai moderator. Masya Allah, ini guru-guru saya semuanya. Jadi hari ini saya juga mau bicara apa gitu. Jadi garamin lautan kayaknya kurang pas juga bagi saya gitu ya. Jadi saya mungkin hari ini cuma share saja terkait dengan beberapa poin ya, terkait dengan hal yang mungkin saya pahami saja gitu ya. Jadi saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan sesuatu yang muluk-muluk ya. Tapi intinya acara hari ini agak bersifat sharing saja, bersifat sharing. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah jalan atau sesuatu yang mungkin kurang jelas misalkan gitu ya, atau misalkan ini idenya nggak bagus misalkan itu, silakan nanti dengan tentunya dengan senang hati ya, karena bagaimanapun saya juga prosesnya masih belajar ya, jadi belum dalam tahapan untuk menyampaikan sesuatu yang memang sudah fix gitu ya, karena memang ilmu pengetahuan itu berkembang terus gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu, jangan-jangan ilmu pengetahuan yang kita pahami itu juga salah juga gitu ya, apalagi terkait dengan hidrogen, terkait dengan energi sistem semacam-macam itu, bagaimanapun posisinya adalah kita masih berkembang, dan kita masih namanya riset juga, bagaimanapun kita tidak tahu jawaban terakhir dari riset sendiri akan seperti apa ya. Tadi seperti disebutkan oleh Bu Jamil ya, terkait dengan saya ya, tadi sebelumnya saya sempat di Tokyo Institute of Technology ya, jadi saya sempat S1 sebenarnya di Indonesia cuma 3 bulan ya. Setelah itu saya pindah ke Jepang, jadi S1, S2, S3 saya notabene di Jepang. Setelah itu sempat ke perusahaan ya, jadi bagaimana merasakan perusahaan juga sempat saya alami juga. Saat itu baru saya ke kampus. Nah, dari kampus pun saya juga sempat pindah-pindah ya, dari Tokyo University ke Tokyo Institute of Technology, di mana saya waktu itu ketemu Pak Martomo, Bu Jamilatun, dan juga mungkin hari ini tidak bergabung juga Pak Zahrul dan juga rekan-rekan semuanya di situ gitu ya. Mulai tahun 2019 saya bergabung di Tokyo University ya. Saya alhamdulillah punya sekarang memanage lab sendiri. Jadi silakan nanti kalau misalkan rekan-rekan atau misalkan adik-adik tertarik ya, atau inginlah punya keinginan untuk bekerja sama dengan kita semuanya, atau misalkan ingin visiting ke lab kita ya, ke lab saya di sini, silakan. Tentunya dengan senang hati ya. Lab ini insya Allah akan terbuka selalu ya, 24 jam 7 hari dalam seminggu, dan juga 365 hari dalam setahun gitu ya. Silakan. Jadi kapan saja gitu ya. Nah, topik hari ini saya tidak akan berbicara sesuatu yang wah gitu ya, tapi mungkin saya hanya sharing saja terkait dengan hidrogen gitu ya, karena mungkin ada yang menganggap hidrogen memang sesuatu yang advance gitu ya, sesuatu yang maju. Tapi pada dasarnya ketika kita memahami hidrogen itu sendiri, ya hidrogen itu ya sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat konvensional sekali gitu ya. Ketika kita memakai air, itu kan sebenarnya hidrogen, tapi dalam bentuk oxidized gitu ya, teroksidasi gitu ya. Nah, ini jadi material atau misalkan sesuatu yang memang paling banyak ada di dunia ini, yaitu sebenarnya hidrogen itu sendiri ya. Cuman notabene-nya adalah dalam kondisi teroksidasi saja. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan antara oksigen dan hidrogen, itu tentunya membutuhkan sebuah challenge ya, karena bagaimanapun membutuhkan energi, sehingga ketika kita ingin memakai hidrogen itu sendiri, tentunya kita akan mengkonsumsi energi untuk itu. Dan bagaimana kita menyimpan hidrogen, memakai hidrogen, memproduksi hidrogen, itu tentunya butuh beberapa teknologi yang memang sangat-sangat menjadi fokus bagi kita ke depannya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke topik yang akan saya sampaikan hari ini, ya, sebelumnya saya hanya akan memperkenalkan terkait dengan lab kita di sini, gitu ya, di Tokyo University ini. Silakan nanti kalau misalkan adik-adik, Bapak Ibu sekalian ada minat, silakan nanti diakses lebih lanjut di EPI. Maaf, ini lupa nih, ada IIS-nya, lupa di sini ada IIS-nya ya. Jadi IIS ini
kampus saya, ya, epi.iis.u-tokyo.ac.jp. Nah, ini gambaran di lab kita. Apa sebenarnya yang kita fokuskan di lab sekarang ini adalah kita lebih kepada kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian lihat di sini, secondary energy resources. Ya, kita tahu bersama ada primary, ada secondary, gitu ya. Tapi notabene-nya ketika kita memakai energi, belum tentu kita akan memakai energi itu dalam energi primer itu sendiri. Energi primer dalam hal ini misalkan batu bara. Tentunya kita tidak akan memakai, dulu kita memakai batu bara secara langsung, tapi sekarang ternyata kita tidak memakai batu bara itu secara langsung. Ya. Misalkan lagi listrik ini secondary. Ya, bagaimanapun ini perlu diproduksi dari primary energy resource dan akhirnya diproduksi listrik itu sendiri. Dan kita merasa convenience dengan listrik itu sendiri. Sama halnya juga dengan chemical energy. Ya, chemical energy yang selama ini kita menggantungkan kepada oil. Nah, bagaimana ke depannya kita juga bisa menciptakan chemical energy yang notabene-nya adalah secondary energy itu sendiri, tidak primary lagi. Ya, karena bagaimanapun ketika kita berbicara terkait dengan energi, terkait dengan fuels, bahan bakar, pada dasarnya cuma ada dua saja, karbon dan hidrogen. Ya, tapi ketika kita memakai karbon, C, otomatis kita mengeluarkan CO2. Ketika kita memakai hidrogen, otomatis kita akan mendapatkan H2O. Ya, nah, itu pilihannya sebenarnya di situ saja. Nah, ada beberapa riset yang kita fokuskan. Ini fokus kepada secondary energy resources, ya. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada hidrogen itu sendiri. Ada beberapa fokus juga termasuk dengan electricity, listrik itu sendiri, termasuk dengan panas dan juga termasuk dengan metal fuels. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ada juga terkait dengan pembentukan sistem, ya. Kita memodelkan sistem secara luas, ya. Dalam kapasitas sebuah sistem untuk konversi energi ataupun sistem secara besar dalam lingkup negara itu sendiri. Dan juga kita fokus juga ke elemental technology, misalkan dalam hal ini kita fokus kepada hydrogen productions, ya, menggunakan chemical looping technology. Mungkin rekan-rekan teknik kimia di sini mungkin sedikit memahami juga terkait dengan chemical looping technology ini. Ya, kita memproduksi hidrogen, tetapi kita juga akan menseparasi CO2. Ya, ketika hidrogen ini diproduksi dari carbon based fuels, termasuk yang fosil, termasuk coal, gas, natural gas, atau misalkan biomass, otomatis kita akan mendapatkan clean hydrogen, di mana CO2, ya, karbon yang diinput dari metal dari fuels itu sendiri akan kita separasi secara langsung, ya. Jadi kita tidak membutuhkan CO2 separation secara terpisah. Jadi ketika kita memproduksi hidrogen, otomatis CO2-nya juga terpisah itu sendiri. Dan juga hydrogen storage, terus hydrogen combustion, teknologi kita menggunakan artificial intelligence, macam-macam juga, dan akhirnya kita juga fokus terhadap bagaimana kita memanfaatkan vehicle to grid ke depannya. Nah, ini untuk mahasiswa, sekarang kita sekitar mahasiswa official, kita total sekitar 12 orang. Terus ada beberapa research students juga, internship student, visiting students. Ini totalnya sekarang sekitar ada 5 atau 6 orang. Jadi total kita satu lab ini dia total sekarang sekitar 18 orang. Ya, ini karena kondisi pandemi kita melakukan aktivitas Zemi juga akhirnya secara online setiap hari Kamis. Nah, ini beberapa research focus yang sempat kita kerjakan dan juga sedang kita kerjakan, juga akan kita kerjakan ke depannya. Ya, ada beberapa hal, tapi saya akan skip saja. Nah, sebelum saya bicara juga terkait dengan hidrogen itu sendiri ataupun terkait dengan energy systems, ya, seperti adik-adik atau misalkan Bapak Ibu sampai pahami juga, kita memasuki ke era di mana kita mendefinisikan era ini sebagai Industry 4.0 atau Society 5.0. Keduanya adalah brand. Ya, keduanya brand. Ini dari Jerman, ini dari Jepang, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kadang kita terlalu demam juga dengan dua buzzword ini, Industry 4.0 dan Society 5.0. Gitu. Nah, kadang demam ini akhirnya kadang melupakan seharusnya kita seperti apa, gitu ya. Jadi kita tidak perlu seperti itu menurut saya, ya. Kita dalam hal ini kita perlu melihat kondisi kita dan juga bagaimana kita mencoba, ya, mendefine diri kita agar kita juga tetap bisa berkompetisi dalam era Industry 4.0 atau Society 5.0 itu sendiri, gitu ya. Ini kalau Jerman atau misalkan Eropa dalam hal ini
lebih memfokuskan kepada industrial development, ya. Kalau Jepang itu sendiri lebih memfokuskan kepada peradaban, ya. Peradaban ini tentunya mulai dari hunting society hingga sekarang smart society, ultra smart society itu sendiri, gitu ya. Nah, tentunya bagaimanapun Indonesia mempunyai beberapa hal yang kalau menurut saya akan sangat berbeda sekali dengan Eropa, mungkin dengan Jepang juga mungkin sedikit berbeda, ya. Kita punya cultures, kita punya values, kita punya background yang lain, diversity yang sangat berbeda dengan dua wilayah ini, gitu ya. Tentunya bagaimanapun kita perlu mendefine diri kita, gitu ya. Meskipun kadang kita memakai kata industry 4.0 atau society 4.0, tapi akan sangat baik kita bisa mendefine apa sih background kita, apa sih potensi kita, apa sih challenge kita, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan suatu hasil yang memang bisa kita optimalkan ke depannya. Ketika kita melihat Society 4.0, gitu ya, mungkin ini akan sedikit mendekati juga ke kondisi yang ada di Indonesia, karena bagaimanapun ketika kita melihat Society 4.0, kita tidak hanya memfokuskan pada teknologi itu sendiri, tapi bagaimana cultures atau way of thinking dari masyarakat yang ada itu juga kita coba install dalam teknologi yang kita kembangkan, gitu ya. Jadi dalam Society 5.0 ini memang kita melihat sebuah transformation ini macam-macam, ada digital transformation, green transformation, corporate transformations, dan juga macam-macam, gitu ya. Mungkin termasuk university transformation atau misalkan yang lain, gitu ya. Dan tapi macam-macam transformation ini adalah sebenarnya bukan target. Ini adalah tools. Saya ulangi lagi, ini adalah tools. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Ya, capacity building ini akan menjadi sebuah target yang utama dari itu. Dan macam-macam tadi yang saya sebutkan sebagai transformation itu adalah sebagai tools, bukan sebagai tujuan yang kita targetkan. Gitu ya. Karena itu dalam Society 4.0, ketika kita menyadari hal itu, ya, fokus kita tidak hanya ke problem solving, tapi bagaimana akhirnya memanfaatkan kapasitas yang ada, jadi imagination, creativity yang ada di masyarakat, potensi yang ada di masyarakat, culture, macam-macam, akhirnya kita bisa menciptakan sebuah value creations. Dan value creation ini tentunya akan memberikan sebuah benefits, ya, tidak sebuah, tapi bermacam benefits yang akhirnya juga dirasakan kepada semua stakeholders. Gitu ya. Nah, fokus kepada energi. Ya, ini juga sering slide ini saya sampaikan ke beberapa kali di presentasi. Ya. Kita akan memahami sekali. Ya, energy sustainability itu 3 pilar: energy security, keamanan energi, energy equity, ya, ekuitas dalam hal ini, dan yang terakhir adalah environmental. Nah, kadang kita memahami energi sekuritas, ya, sekuritas energi itu hanya sebagai bagaimana kita bisa memasok energi sesuai dengan kebutuhan. Padahal sebenarnya tidak hanya di situ. Ketika kita berbicara terkait dengan energy security atau keamanan energi, ada 2 poin yang sebenarnya perlu kita pahami, yaitu dari poin kuantitas dan juga kualitas. Jadi kita tidak hanya memfokuskan kepada kapasitas, sejauh kapasitas apa yang kita punya untuk mencukupi kebutuhan energi atau misalkan listrik di Indonesia, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mempunyai kualitas energi yang baik. Nah, ini juga sangat penting sekali. Ya. Misalkan kita berbicara masalah listrik, misalkan dalam hal ini, kita tidak hanya berbicara masalah kapasitas power generator yang kita punya, tetapi kita juga harus berbicara bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga pasokan energi atau listrik dalam hal ini, gitu ya. Karena bagaimana ketika kita berbicara terkait dengan energi atau misalkan listrik, yang terpenting adalah energi ini kan harus balance, harus seimbang antara supply dan demand. Ya. Kalau misalkan itu tidak balance, maka yang terjadi adalah imbalances, ketidakseimbangan dan macam-macam. Misalkan voltase kita naik, macam-macam gitu. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyediakan energi dengan kualitas yang tinggi in the right time and at the right place. Gitu. Jadi kapan kita butuh, kapan berapa jumlah yang kita butuhkan, itu kalau misalkan bisa tersedia dalam waktu yang sangat cepat sekali. Nah, ini yang kita sebut sebagai energy security. Nah, berikutnya adalah energy equity. Ini juga sangat penting sekali. Pada pemikiran konvensional sebelumnya, ya, energi itu kalau misalkan kita lihat pasokan energi itu selalu diproyeksikan menurut perkembangan dari kebutuhan energi. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sekarang yang perlu kita pahami di sini adalah keduanya itu adalah berubah.
Ya, keduanya sangat fluktuatif antara demand dan juga antara supply. Keduanya sangat fluktuatif sekali. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan keduanya sehingga terjadi balance, keseimbangan energi yang sangat bagus. Ini juga sangat hal-hal yang sangat penting sekali. Akhirnya ada energy equity ini tidak hanya kita berbicara bagaimana kita bisa menyediakan energi, tidak, tapi bagaimana semua stakeholders itu bisa punya kesempatan yang sama untuk ikut andil dalam penyediaan energi itu sendiri. Nah, berikutnya ini saya skip saja karena mungkin keterbatasan waktu. Nah, ini slide ini tidak ada ya di slide yang saya berikan, tetapi ini adalah ketika kita bicara Indonesia. Ini masih draft dari saya sebenarnya. Jadi ini baru pertama saya publish ke umum. Ini saya bicara ke umum baru pertama ini. Jadi mungkin nanti akan menjadi sebuah ide bagi kita semuanya gitu ya. Ketika kita Indonesia menyatakan 2060 kita zero carbon, gitu. Cuman permasalahannya bagaimana kita mencapainya? Apakah 2060 itu achievable atau tidak? Karena kita tidak paham. Gitu. Kata mohon maaf, karena kita tidak bisa membreakdown secara jelasnya. Gitu. 2060 itu sebenarnya kalau menurut saya itu terlalu berat sekali gitu, dengan kondisi Indonesia sekarang. Itu tentunya sangat berat sekali. Tapi bagaimanapun kita punya komitmen di situ. Ya. Komitmen di situ, bagaimana kita bisa, meskipun itu sangat berat sekali, minimal kita bisa mencapai target ya mendekati itu. Meskipun target 2060 zero carbon itu benar-benar sesuatu yang the dream lah, gitu ya. Nah, kita berada di sini sekitar 2020-2021. Ya. Untuk mencapai ini banyak sekali hal yang perlu kita kerjakan. Ya. Dan kalau misalkan kita mau memetakan setiap 10 tahun, wah itu PR-nya benar-benar sangat besar sekali. Gitu ya. Kita perlu menyiapkan dari sumber, itu jelas. Ya, dari sumber ini saya targetkan seperti ini. Dan yang terakhir, tidak mungkin dari 2060 kita mencapai target 100% renewable energy, itu tidak mungkin. Dan itu juga tidak perlu. Ya. Zero carbon itu jangan diartikan semuanya renewable energy, itu tidak. Kita sebenarnya bisa. Ketika kita berbicara terkait dengan renewable energy, ya, ini juga kita perlu bicara terkait dengan energy equity dan juga energy security. Ya, belum tentu kita bisa menargetkan renewable energy 100%. Ini sangat berbeda sekali. Negara-negara Eropa, negara-negara Jerman misalkan, negara Jerman pun negara Jerman enak, mereka punya wind energy yang sangat kaya sekali. Cuma permasalahan ketika kita melihat Jerman pun ketika dia tahun 2020 misalkan ya meneriakkan renewable energy dan mereka punya renewable energy share yang waktu itu melebihi 50%, ya. Tapi ternyata dari CO2 emission-nya itu juga ternyata tidak begitu terlalu berubah. Permasalahannya adalah untuk membalance menutup fluktuasi dari renewable energy yang mereka punyai, itu akhirnya mereka memakai gas. Ya. Ini akhirnya juga akan menjadi sebuah simalakama juga. Jadi bagaimana kita bisa menargetkan zero carbon di sini, ini tentunya akan sangat penting sekali. Dalam pemikiran saya, tahun 2060 yang kita bisa targetkan renewable energy sekitar 60-70%, nuklir itu bagaimanapun kita juga perlu, ini dari segi security sekitar 10-20%, dan yang terakhir, bukan berarti zero carbon itu kita mengeliminasi coal atau gas. Ya. Kita sekarang membangun power generation menggunakan coal, menggunakan gas. Ya. Ini semuanya investasi. Ya, tidak mungkin dalam 20-30 tahun kita membuang, itu nggak mungkin. Ya, itu sama kasusnya dengan Prancis, dengan Jepang. Ketika mereka berbicara terkait dengan nuklir, nggak mungkin Prancis, Jepang ngomong, saya akan tidak memakai nuklir lagi di tahun 2020-2030, nggak mungkin, gitu ya. Negara-negara yang memang tidak punya atau misalkan punya nuklir yang sedikit saja yang bisa ngomong seperti itu. Jepang tidak mungkin ngomong seperti itu, gitu ya. Jadi ini kita juga harus memahami semuanya itu investasi. Ya, kita harus bicara dalam konteks visible atau tidak, baik secara sumber resource yang kita punya, secara ekonomi ataupun yang lain, gitu ya. Nah, ada beberapa hal, termasuk saya memasukkan juga terkait dengan hydrogen, termasuk dengan amonia. Kita sangat tertinggal sekali ketika kita berbicara masalah hidrogen, gitu ya. Misalkan dari tahun 2025 kita memulai demonstrations, baru
large implementations dari hidrogen itu baru kita bisa mulai sekitar tahun 2030 2040-an gitu ya. Nah, baru setelah itu kita bisa mendedikasikan hydrogen ataupun amonia based power generations itu sekitar tahun 2050 ya. Bagaimana kita mencoba meneruskan power generation yang sebelumnya didominasi oleh coal yang akhirnya kita bisa shift ke yang non karbon itu sendiri. Ini tentunya akan membutuhkan hal-hal yang sangat penting. Dan juga teknologi-teknologi semacam smart grid dan yang lain itu juga akan menjadi hal-hal yang sangat penting juga sekitar tahun 2040-an. Nah, ini nih kondisi pasokan listrik ya. Ini yang tadi sempat saya sebutkan juga, tapi kalau karena ini hari ini terfokus dengan hidrogen, saya hindari ini saja ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah dalam hal ini ke depannya baseload ini ya listrik dasar di sini ini, pasokan dasar di sini tidak akan lagi didominasi oleh ini ya. Sekarang kita mendominasikan berdasarkan coal, gas, hydro dan geothermal. Notabene hydro dan geothermal ini masih sangat sedikit sekali. Dan kedepannya bagaimana kita bisa merubahnya ke beberapa energi yang potensial lagi ya, termasuk geothermal, hydro, biomass, hydrogen, amonia, nuklir dan juga batu bara, tetapi dengan sisi US ya, carbon captures, utilization and sequestration dalam hal ini. Jadi di sini otomatis carbon free coal utilizations. Nah, ada teknologi-teknologi yang lain, misalkan load leveling. Jadi yang selama ini kita mendesain pasokan energi berdasarkan demand, itu kedepannya tidak lagi. Ya, seberapapun base constant power yang bisa kita, constant energi yang bisa kita supply, ya kita supply. Ya. Renewable energy berapapun yang bisa kita generasikan, ya kita generasikan. Tidak perlu kita potong, tidak perlu kita adanya curtailment. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang lain, sistem-sistem yang lain seperti load leveling, peak shifting, atau misalkan yang lain. Termasuk nanti surplus electricity akan disimpan di hidrogen nanti akan dirubah lagi atau macam-macam. Nah ini nih tentunya kita membutuhkan sebuah manajemen yang lumayan maju lagi dalam energi kita, gitu ya. Ini yang tadi saya perlihatkan juga terkait dengan carbon free secondary resources. Ketika kita berbicara carbon free sebenarnya apa saja sih yang ada? Jelas listrik itu jelas. Chemical energy itu juga ada, ya. Energi chemical dalam hal ini ada energi kimia. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan hal ini, otomatis karena tadi opsi untuk energi untuk bahan bakar adalah C dan hidrogen, otomatis kita akan memfokuskan kepada hydrogen based fuels. Di mana di sini ada hidrogen, ada amonia, dan juga ada beberapa turunan dari hidrogen dan amonia itu sendiri. Berikutnya adalah metal fuels. Ya, metal fuels ini sebenarnya lumayan promising kalau misalkan Bapak Ibu atau misalkan adik-adik semuanya memperhatikan, ya, ketika kita punya besi murni, misalkan Fe, ya, iron, atau misalkan aluminium, kalau kita mengoksidasi, otomatis ini kita akan mendapatkan panas. Ya. Itu sebenarnya sebuah bahan bakar juga, secondary fuels juga. Ya, ini tidak akan mengeluarkan karbon dalam hal ini, gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya secondary resources atau energy carriers yang sangat potensial juga. Cuman permasalahannya ada beberapa keterbatasan, ya, termasuk terutama dengan thermodynamic limitations. Ya, ketika kita melihat aluminium misalkan gitu ya, aluminium misalkan dia meleleh di suhu sekitar 800-an. Nah, ini permasalahan kalau misalkan kita memakai aluminium, ya, terus dirubah menjadi aluminium oxide dan dia akan meleleh di sekitar 800-an, otomatis ini juga akan menjadi masalah juga, gitu ya. Nah, Fe juga iron meskipun suhunya lumayan tinggi 1500 atau misalkan apa, cuman permasalahannya juga nanti ada di storage juga, density-nya gravimetric density-nya lumayan rendah atau misalkan yang lain. Nah, ini juga akan menjadi masalah juga. Ada beberapa negara yang lumayan getol dengan hal ini termasuk Kanada dan juga Belanda lumayan risetnya lumayan berkembang juga terkait dengan metal fuels. Dan juga yang terakhir adalah panas itu sendiri. Panas sangat penting sekali. Nah, dari 4 bentuk secondary resources ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan keempatnya itu secara mutual, gitu ya. Electricity ke hidrogen, hidrogen ke listrik, hidrogen ke metal fuels. Tapi memang notabene yang sangat promising sekali adalah 2 ini.
Ya, karena itu dalam hal ini sekarang kita sedang memfokuskan bagaimana sebenarnya antara energi primer ke hidrogen, atau misalkan energi primer ke listrik, atau listrik ke hidrogen, hidrogen ke listrik, atau bagaimana kita bisa menyimpan listrik secara efisien ataupun hidrogen secara efisien. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah sistem yang sangat komprehensif sekali, yang sangat dan dinamis sekali tentunya, gitu ya. Electricity, kadang kita membutuhkan listrik, kadang kita membutuhkan chemical energy untuk storage-nya dalam waktu pendek atau dalam waktu panjang, macam-macam, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu atau misalkan adik-adik semua memahami terkait dengan bagaimana kita membagi energy storage, wah ini sebenarnya sangat dinamis sekali, ya. Energy storage ini bisa kita dari per detik, ya, dari berapa detik sampai berapa bulan musiman, itu ternyata kita perlu membuat peta atau membuat skala prioritas yang sangat tepat sekali, ya. Kalau tidak, wah ini terjadi imbalance ataupun cost ekonomi yang sangat tinggi sekali, gitu ya. Ini saya akan skip saja, tapi intinya adalah hidrogen lumayan mendapat perhatian yang lumayan besar sekarang ini. Ya, kalau misalkan kenapa hidrogen sebenarnya? Ya, kenapa gas? Dan yang terakhir, kenapa hidrogen, gitu ya? Kalau misalkan bisa kita lihat ya dari dinamika sejarah energi, kita mengalami energi transisi, kita mengalami dari solid ya ke oil, liquid, dan akhirnya ke gas. Ya. Ini nih tren-tren seperti ini sudah kita alami semuanya, ya. Memang fase oil minyak itu hanya sekilas sekali, ya, karena ada oil shock di tahun sekitar 70-80-an. Nah, sekarang ini kita fokuskan ke gas. Kenapa gas? Karena memang secara termodinamika ini memang jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang notabene solid dan juga liquid, gitu ya. Dan ini memang opsinya banyak, lebih efisien, ya. Kita membakar batu bara itu mungkin suhunya sekitar 1000 derajat Celcius. Membakar minyak itu ya sekitar 1300-1400. Tapi membakar hidrogen itu bisa sampai mencapai 2200, 2180 tepatnya, gitu ya. Atau misalkan methane itu sekitar 2000, ya. Atau misalkan amonia sekitar 1800. Ini semuanya bahan bakar yang memang notabene-nya reaksinya sangat cepat sekali, ya. Sehingga limitasi termodinamika dan kinetics ketika reactions itu sangat tinggi sekali. Dan ketika kita memetakan hidrogen di Asia Campus ini nih hasil kajian kita juga, ya, silakan nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut di jurnal Hydrogen Energy, ya. Ini kenapa kita memfokuskan di Asian countries? Karena bagaimanapun ke depannya, ya, mana sih negara yang berpotensi sebagai energy exporter dan juga sebagai energy importer dalam hal ini, gitu ya. Kita bisa melihat dalam hal ini, misalkan Australia semakin tinggi ini otomatis rasio dari ketersediaan energi terhadap kebutuhannya itu semakin tinggi, otomatis surplus energinya itu semakin besar. Ya, kita akan melihat ya dalam hal ini misalkan Australia, Indonesia, dan juga termasuk Brunei Darussalam, ya, ini sebenarnya pasokan energinya itu sangat-sangat tinggi sekali, ya. Ini dilihat dari sejarah hingga tahun 2017. Ya. Cuman memang dari segi potensi jumlah ini Brunei Darussalam memang kecil, tetapi dari rasio pasokan dengan kebutuhan mereka ini mereka sangat-sangat tinggi sekali, dan yang didapatkan adalah mereka bisa ekspor, gitu ya. Nah, ini negara-negara yang membutuhkan itu yang mana saja? Ini yang notabene-nya di daerah-daerah sini nih, ya, termasuk misalkan Singapura, Jepang, Korea. Dalam hal ini 3 negara yang notabene-nya akan menjadi konsumen utama dalam energi ke depannya. Nah, cuman permasalahannya ketika kita berbicara terkait dengan hydrogen, kita coba memetakan berdasarkan potensi yang ada. Tidak hanya potensi energi yang kita punya, tapi kesiapan teknologi atau misalkan yang lain, ya. Mohon maaf sekali kalau misalkan dari beberapa poin yang kita kaji, Indonesia memang lumayan menjanjikan dari potensi kesediaan energi. Tapi ketika dari kesiapan readiness terkait dengan knowledge, terkait dengan teknologi transfer, macam-macam, kita notabene lumayan rendah meskipun dibandingkan dengan Malaysia dalam hal ini, gitu ya. Dan notabene 3 negara yang notabene sebagai
sebagai energy importer itu notabene mereka punya teknologi transfer yang lumayan tinggi sekali. Saingan kita sangat besar sebenarnya di Australia. Kita harus memahami dalam hal ini, ya, negara tetangga, tapi saingan utama dalam ekspor energi itu sebenarnya Australia. Ya, Brunei Darussalam, iya, cuman permasalahannya dia bagaimanapun akan terbatas. Tetapi ketika kita berbicara Australia, kita akan berbicara sesuatu yang raksasa yang akan sangat besar sekali. Baik kita berbicara masalah energi terbarukan ataupun non terbarukan. Ya, ini Australia sebenarnya sebagai negara saingan kita yang sangat besar sekali. Dan mau tidak mau, bagaimana kita juga bersaing dalam hal ini. Kita harus menyadari dalam hal itu juga, ya. Kalau tidak, otomatis nanti kita akan cuma dilewati saja oleh Australia, gitu ya. Nah ini ketika kita berbicara tentang hidrogen, permasalahan hidrogen itu simple. Ya. Hidrogen memang sangat promising. Cuma permasalahannya satu saja, dan itu menjadi masalah yang sangat besar. Ya. Adalah volumetric energy density-nya itu sangat rendah. Gravimetric energy density itu sangat tinggi, tapi volumetricnya itu sangat rendah. Ya. Jadi jumlah kilogram energi per kilogramnya itu sangat tinggi sekali. Wah, ini nih tentunya untuk aviasi, untuk beberapa pemakaian terkait misalkan untuk marine, untuk kelautan, kapal, atau misalkan kapal terbang, atau misalkan yang lain, itu tentunya sangat-sangat menyenangkan sekali, happy. Cuman permasalahannya adalah volumetric energy density, ya, energi per liter atau misalkan per meter kubiknya itu sangat-sangat rendah sekali, dan ini menjadi masalah. Karena itu kenapa diskusi utama dari hidrogen itu selain produksi itu juga terkait juga dengan storage, transportation-nya. Karena ini cost-nya ini bisa sama dengan hydrogen production itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat sekarang harga hidrogen itu per kilogram sekarang, ya, kalau itu diproduksi dari natural gas, dari gas alam, itu harganya sekitar 1 hingga 1,5 US dollars. Tetapi kalau itu diproduksi dari renewable energy itu minimal sekitar 2,5 US dollars atau bisa sekitar 8 US dollars. Ya, jadi harganya masih sangat tinggi sekali, ya, terutama untuk renewable energy atau misalkan yang new atau renewable energy. Nah, harga transportation, ya, ini juga sangat tinggi sekali. Ya. Karena itu kita membutuhkan beberapa opsi penyimpanan hidrogen yang sangat efektif, ya. Termasuk di sini yang sangat efektif adalah volumetrik dan juga gravimetriknya itu lumayan tinggi di sini. Dan kita akan melihat di daerah-daerah sini nih. Ada amonia, ada liquid hydrogen, gitu ya. Ada yang lain juga, metan juga. Cuman permasalahannya ketika kita berhadapan dengan metan, otomatis kita berhadapan dengan karbon, ya. Atau misalkan yang lain, atau misalkan organic carriers, gitu. Ada toluen, ada methylcyclohexane, ada benzen, atau misalkan yang lain. Iya, cuman permasalahannya memang ini membutuhkan energi yang lumayan konsumtif juga. Nah, di lab kita juga sempat membandingkan sebenarnya mana sih yang paling potensial, ya, untuk hidrogen ini sebenarnya, gitu ya. Ada liquid hydrogen, ada organic hydrogen carriers, ya. Dalam hal ini kita memakai toluen. Sebenarnya ada macam-macam, ada benzen, macam-macam, gitu ya. Ada juga yang terakhir adalah amonia. Ya. Perlu digarisbawahi dalam hal ini ketika kita berbicara terkait dengan amonia itu bisa dipakai secara langsung. Ya. Jadi amonia setelah melalui proses sintesis, ya, dari hidrogen dan nitrogen digabung, disintesa menjadi amonia. Nah, amonia ini notabene-nya bisa dipakai secara langsung, ya, atau bisa juga didapatkan hidrogennya setelah proses dehydrogenation atau decomposition. Ya, setelah dekomposisi amonia kita akan mendapatkan hidrogen. Tapi permasalahannya adalah decomposition dan juga purification itu juga membutuhkan energi. Ya. Untuk organic hydrogen carriers itu juga membutuhkan, notabene-nya ada dehydrogenation ini yang membutuhkan energi sangat tinggi, gitu ya. Liquid hydrogen permasalahannya dari liquefaksinya ini yang membutuhkan energi yang sangat tinggi juga. Ya, semuanya ada kelemahan, semuanya ada positifnya. Yang kita perlu pahami dalam hal ini sebenarnya kita membutuhkan hidrogen untuk apa? Ya, hidrogen dengan tingkat purifikasi kemurnian seperti apa? Ini yang sebenarnya kita perlu pahami di sini. Ya, jadi bukan hanya kita ini cost-nya lebih murah atau misalkan ini lebih mudah, tidak. Tapi kita juga perlu memahami hidrogen kita itu mau dipakai untuk apa. Ya, kalau misalkan
kita hanya ingin memakai hidrogen saja untuk dibakar saja, ada kemudian amonia itu sangat murah sekali dibanding dengan yang lain, gitu ya. Amonia itu hanya sekitar 19 sen ya per kubik metersnya. Ya, ini kalikan sekitar 12 untuk mendapatkan kilogram hydrogen-nya. Ya, jadi amonia dengan direct utilization dipakai langsung sebagai bahan bakar itu memang notabene paling murah. Baru diikuti oleh liquid hydrogen. Baru setelah itu amonia, tetapi dengan dekomposisi di mana kita membutuhkan hidrogen. Nah, dari yang saya pahami, memang ada beberapa model penyimpanan, termasuk kompresi hidrogen. Nah, kompresi hidrogen tentunya atau hidrogen dalam tekanan tinggi dalam gas itu sendiri itu tentunya juga potensial, tapi tentunya akan sangat terbatas sekali. Ketika kita ingin memakainya dalam kapasitas yang kecil atau misalkan dalam durasi waktu yang pendek juga, ya, misalkan untuk harian atau maksimal untuk mingguan. Ya, karena bagaimanapun terjadi leakage, ya, terjadi leakage dan juga untuk kompresi pun itu juga kita butuh energi juga. Ya, keterbatasan energi density-nya macam-macam. Ya, ini juga ya. Jadi biasanya hanya terbatas untuk pemakaian tertentu. Nah, untuk pemakaian jangka lebih panjang lagi, kita bisa memakai misalkan liquid hydrogen ataupun amonia itu sendiri. Saya tidak begitu yakin sebenarnya dengan organic carrier sebenarnya dalam hal ini, karena bagaimanapun density-nya lumayan rendah, energi yang diperlukan juga lumayan tinggi, penalty-nya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi akan sangat baik sekali mungkin ke depannya kita bisa memfokuskan di hydrogen kompresi, ya, tekanan tinggi, liquid hydrogen in case kita membutuhkan hidrogen dalam puritas yang tinggi dan kemudian yang tinggi, atau ya udah kita memakai amonia saja in case kita hanya membutuhkan non carbon fuels, ya, hidrogen dalam bentuk ya udah kita nanti pakai saja misalkan untuk listrik atau misalkan yang lain, itu amonia akan sangat promising. Nah, untuk apa saja sih sebenarnya hidrogen ataupun amonia dalam hal ini, gitu kan? Ini yang perlu kita pahami juga, ya. Saya kalau misalkan diperhatikan dalam hal ini, saya tidak menaruh hidrogen untuk transportasi kecil. Transportasi kecil dalam hal ini adalah transportasi passenger cars. Untuk misalkan untuk mobil-mobil kita, ya, karena saya yakin ini electric vehicles, ya, mobil listrik itu akan menjadi pemenang dibanding dengan hidrogen itu sendiri. Tetapi untuk transportasi yang tadi saya sebutkan, misalkan untuk aviasi atau misalkan untuk maritime, ya, untuk kapal atau misalkan untuk train atau misalkan untuk forklift atau misalkan yang lain industri, ini saya kira hidrogen akan menjadi pemenang karena bagaimanapun gravimetric energy density dari hidrogen itu jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Nah, pemakaian yang lain sebenarnya hidrogen itu tidak hanya untuk transportasi. Ya, yang perlu kita pahami adalah bagaimana ke depannya hidrogen ini menjadi pemain utama untuk masuk ke konversi ke listrik itu sendiri. Sebagaimana juga untuk material. Ya. Tapi yang sangat perlu kita perhatikan adalah ini kebutuhan yang sangat tinggi sekali. Replacing atau mereplace, ya, menggantikan power generation yang selama ini berbasis batu bara, berbasis natural gas atau berbasis karbon itu sendiri bisa kita gantikan berdasarkan berbasis hidrogen itu sendiri. Nah, ini merupakan pasar-pasar atau kebutuhan yang jauh lebih besar sekali dibandingkan kebutuhan untuk transportasi itu sendiri, gitu ya. Nah, ini pemakaian hidrogen tadi saya sudah sebutkan, tapi saya tidak akan berbicara panjang lebar. Tapi intinya kita bisa memahami bahwa hidrogen ini hubungan eratnya dengan listrik itu sangat-sangat kental sekali. Dan ini akan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat besar sekali ke depannya. Nah, ini tadi saya sebutkan juga hidrogen disimpan dalam bentuk amonia. Amonia ini memang sangat potensial sekali sebenarnya. Cuma permasalahannya adalah dia bau memang, ya, bau dan sedikit toksik, ya. Memang toksiknya ini kita mengatakan toksik itu kadang ada dua pengertian, ya, apakah beracun ataukah toksik. Dalam hal ini adalah toksik otak, gitu ya. Nah, jadi kita perlu membagi antara poisonous, ya, dan juga toksik sebenarnya. Tapi toksik amonia ini lebih kepada otak itu sendiri, seperti alkohol itu. Alkohol itu sebenarnya toksik. Ya, kenapa itu haram? Ya itu karena toksik ke otak kita, gitu ya. Karena itu alkohol disebut Homer itu sendiri. Nah, Homer itu bisa diartikan sebagai toksik untuk brain toksik dalam hal ini. Nah, ini amonia itu sangat-sangat potensi sekali karena memang pertama adalah
capacity-nya lumayan tinggi, ya. Ini ketika kita menunjukkan weight percent, otomatis dia gravimetric density. Ketika kita bicara volumetric density-nya itu juga ternyata lebih tinggi dibanding dengan liquid hydrogen itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang lumayan menarik dari amonia sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara untuk membawa amonia dalam bentuk liquid, ya, liquid amonia dan liquid hidrogen, otomatis liquid amonia ini akan lebih efisien ketika kita membawa hidrogen itu sendiri dengan kapal atau dengan tanker itu sendiri. Nah, bagaimana rute amonia ini seperti ini. Tapi saya tidak akan berpanjang lebar, ya. Nah, memang ada beberapa permasalahan untuk amonia ini, gitu ya. Permasalahan utamanya sebenarnya adalah di sifat amonia ketika kita pakai, ya. Karena ada beberapa keterbatasan, termasuk utamanya adalah auto ignition temperatures-nya, ya. Auto ignition temperatures-nya dan juga burning velocity dan juga energi untuk mengignite ketika combustion. Nah, jadi auto ignition temperature amonia itu lumayan tinggi, lebih tinggi dibanding hidrogen, tapi lebih tinggi juga dibanding dengan gasoline, dengan bensin. Bensin itu cuma 250-an. Ya. Hidrogen itu sekitar 500-an, 570-an. Nah, amonia itu lebih tinggi lagi, sekitar 650. Ya, jadi minimal kita akan membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk mengignite amonia itu sendiri. Ya. Dan juga energi untuk mengignite combustions itu juga lumayan tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan permasalahan yang berikutnya adalah laminar, ya, burning velocity-nya, kecepatan flame-nya, ya, itu lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini akhirnya menjadi permasalahan dari amonia itu sendiri. Ini menjadi challenge yang lumayan besar, ya. Bagaimana kita bisa menaikkan ini tentunya akan menjadi sebuah challenge. Kita perlu memodifikasi dari sistemnya, kita perlu menambah additives, kita perlu macam-macam. Nah, ini challenge yang besar ke depannya. Ini beberapa ammonia production. Saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan hal ini. Nanti silakan dibaca saja di paper kita, gitu ya. Dan ini juga electrochemicals. Ada intinya adalah amonia bisa diproduksi lewat Haber-Bosch, lewat electrochemicals, atau misalkan lewat thermochemicals, ya macam-macam sebenarnya. Cuman kita selama ini mungkin kita lebih fokus ke Haber-Bosch. Ya, Haber-Bosch ini sebagai sesuatu yang memang sangat established technology. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang lain yang lumayan promising. Ketika kita bisa memfokuskan misalkan di electrochemicals, ammonia synthesis, ini tentunya akan sangat-sangat challenging, ya, sangat promising juga. Dan ini dari segi efisiensinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan Haber-Bosch proses itu sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Kedepannya, ketika kita berbicara terkait dengan hidrogen, terkait dengan amonia, ya, bagaimana amonia atau hidrogen ini bisa mengambil alih, mentransisikan sumber energi yang selama ini kita pakai untuk listrik itu sendiri. Ya, kita bisa melihat bagaimana sih hidrogen ataupun amonia dipakai. Ada sistem kita menggunakan power generation yang selama ini ada juga pakai gas turbines, ada pakai internal combustion engine, ataupun pakai fuel cells dalam hal ini. Memang fuel cells ada macam-macam, ada solid oxide fuel cells, ada PEM, ada alkalin, ada macam-macam juga. Gitu. Ini ketika kita mencoba memetakan antara 4 teknologi ini, ya, karena bagaimanapun seperti saya sebutkan di awal, energi atau listrik ke depannya kita tidak hanya memfokuskan kepada listrik bulk saja, ya, atau listrik dalam bentuk kuantitas saja, ya, tapi kita perlu juga listrik ini kapan bisa disediakan, kapan bisa dialirkan, ya, kapan bisa disimpan juga. Nah, ini sangat penting sekali, gitu ya. Kita tidak hanya berbicara masalah kilowatt hours, tapi kita juga perlu bicara dalam bentuk kilowatt-nya. Nah, kilowatt ini kita menyatakan dalam bentuk kapasitas, dan kapasitas ini bisa disediakan dalam berapa detik, dalam berapa menit, dalam berapa hari. Nah, durasinya juga dalam berapa menit, dalam berapa hari. Nah, ini juga sangat penting sekali. Nah, hidrogen itu kalau menurut saya bisa bermain dimanapun. Ya, itu berbeda dengan baterai ataupun malah supercapacitors. Baterai ini notabene lumayan mahal, dan kita sangat challenging sekali untuk membangun baterai dalam kapasitas yang besar. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah kesempatan sebenarnya untuk hidrogen ataupun amonia ke depannya. Gitu ya. Ini saya tidak akan membahas masalah ini. Ini juga integrasi, tapi ini sangat-sangat mechanical dan juga sangat electrical engineering. Jadi saya mencoba melewati saja. Nah, ini untuk Indonesia. Kasus Indonesia akan seperti apa? Ya, kita belum ada diskusi terkait dengan hidrogen di Indonesia sebenarnya. Gitu ya. Ya sudah ada sebenarnya. Cuma permasalahannya
belum ada diskusi konkret terkait dengan roadmap ke depannya seperti apa, rencana 10 tahun ke depan seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa, 2050 akan seperti apa, itu ternyata kita belum ada. Ya, 2060 kita menargetkan zero carbon. Cuman permasalahannya bagaimana kita mencapai zero carbon 2060 itu karena kita gagal untuk membreakdown-nya. Kita perlu untuk itu. Kita sudah memberikan komitmen, otomatis itu menjadi sebuah janji bagi kita untuk memenuhi komitmen itu sendiri, gitu ya. Nah, dalam proyeksi pemakaian hidrogen di Indonesia, minimal saya akan membagi menjadi 3 tahap, gitu ya. Dan ini perlu dipahami secara bersama. Di awal tidak mungkin untung, gitu ya. Bagaimanapun kita perlu burning the money. Ya, kita perlu membangun modal investment dalam hal ini. Jadi jangan ngomong hidrogen langsung untung atau tidak. Ini dari awalnya sudah ditertawakan juga gitu ya. Jadi yang kita targetkan adalah ya hydrogen economy. Memang kita perlu menargetkan hydrogen economy. Itu akan berhubungan dengan sustainability. Ya, sustainability dalam dengan ekonomi. Nah, tetapi itu akan terbentuk mulai kapan sebenarnya? Itu kalau dalam catatan saya ya mungkin akan terbentuk dalam 2050, 2060. Itu akan terbentuk hydrogen economy. Kita akan untung, kita mendapatkan profit macam-macam dari environment, dari ekonomi macam-macam, ataupun dari society itu sendiri tentunya akan mendapatkan di sini. Tetapi yang perlu kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau beruntung di sini kalau kita juga mengusahakan, kita punya effort yang lumayan besar dalam hal ini ya. Dari tahun 2020 2030 kalau menurut saya mau tidak mau ya kita harus mau menginvestasikan ya untuk pilot ataupun export oriented ini ya. Australia sudah memulai. Ini berbeda kasusnya dengan Jepang. Jepang itu karena punya investasi, punya teknologi, mereka start dari domestik ya. Baru setelah itu mereka ke international market ya. Tetapi kasus Indonesia tidak mungkin seperti itu. Kita tidak mungkin bermula dari domestik. Ya, kita tidak punya investasi, kita tidak punya teknologi mastery yang cukup dalam hal ini. Ya, yang kita perlukan adalah mungkin kita bisa memulai dari export orientation. Ya, kita bisa memakai misalkan low-rank fuels kita, batu bara muda kita, atau misalkan biomass kita yang terutama industrial waste ya, industrial waste biomass itu bisa kita convert ke hydrogen baru kita jual nih. Nah, permasalahannya adalah Australia tahun 2025 itu sudah agreement dengan Jepang untuk ekspor hydrogen ya dalam bentuk liquid hydrogen ataupun amonia dalam skala yang besar, dan itu akan menjadi sebuah proyek pertama di dunia gitu ya, dalam skala besar. Memang ada proyek-proyek sebelumnya dalam skala kecil, tapi dalam notabene dalam skala besar itu baru nanti akan tahun 2025. Ini tahun 2022 sudah bidding project ya. Jadi tahun 2025 insya Allah akan dijalankan, beroperasi maksudnya. Nah, ini tentunya akan menjadi masukan bagi semua pihak di dunia ini. Semuanya sedang menunggu itu sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi mau tidak mau kita bisa saja memulai di awalnya juga. Kalau tidak, kita akan kelibas dengan Australia ataupun dengan Brunei Darussalam itu sendiri. Berikutnya yang bisa kita lakukan juga adalah domestic large scale. Ya, kita tidak bisa mulai dari small scale. Small scale ini cost-nya akan lumayan tinggi sekali. Apa yang saya sebut dengan large scale dalam hal ini, kita bisa memulai dengan sesuatu yang sudah ada. Ya, kita bisa memaafkan dari sesuatu yang sudah ada. Ketika kita berbicara terkait dengan investasi batu bara, power plant berdasarkan batu bara, otomatis yang kita bangun selama ini sebenarnya bisa kita retrofit ya, bisa kita kembangkan lebih lanjut dengan hidrogen itu sendiri, apakah lewat co-firing ya, mencampur hidrogen ataupun amonia dengan batu bara ya, atau mencampurnya dengan diesel, macam-macam, itu sebenarnya bisa. Jadi dengan teknologi yang sudah ada, dengan fasilitas infrastruktur yang sudah ada, kita sebenarnya bisa memasukkan di situ. Otomatis kita akan menurunkan konsumsi batu bara kita atau misalkan diesel kita ke depannya. Dan yang terakhir, ketika ini sudah terbentuk tahun 2060, bagaimana kita bisa menggantikan ya yang selama ini investasi yang sudah ada, tetap kita coba pertahankan, tetapi kita bisa shift ke hidrogen itu sendiri ya. Ini comparison dengan Jepang, tapi saya tidak akan bicara panjang. Ini juga beberapa initial skenario yang mungkin untuk Indonesia gitu ya. Untuk awal-awalnya mungkin kita bisa memfokuskan di sini. Batu bara muda, terus industrial waste, atau misalkan kita memanfaatkan juga hydro, geothermal gitu ya. In case
in case misalkan hydro ataupun geothermal ini terpisah atau misalkan mereka tidak punya grid yang menyambungkan listrik yang dihasilkan dari hydro, dari air atau misalkan dari geothermal ini, otomatis sebenarnya bisa saja dirubah ke hidrogen dibawa dengan tanker atau misalkan dengan truk itu sendiri, gitu ya. Saya menaruh segitiga untuk natural gas. Kenapa? Karena natural gas saya yakin akan menjadi energy buffer selama energi transisi kita hingga tahun 2060 atau malah setelahnya, gitu ya. Karena bagaimanapun ini dibandingkan dengan low rank coals, otomatis ini akan menjadi buffer sumber buffer yang sangat convenience, sangat nyaman, dan juga dari CO2-nya lebih rendah dibandingkan dengan low rank coal. Kalau kita membuat hydrogen dan natural gas, memang itu sangat mudah. Paling mudah itu memang mengconvert natural gas metan ke hydrogen. Cuman permasalahannya ini akan sayang sekali, gitu ya. Dan berikutnya untuk penyimpanan kita mungkin bisa fokus di beberapa hal ini, ya, amonia, liquid hydrogen ataupun compressed hydrogen. Saya menaruh segitiga untuk metanol karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya masih ada karbon di sini. Otomatis kita sebenarnya masih mengemit, ya, mengeluarkan karbon CO2 ketika kita memakai metanol itu sendiri. Untuk utilisasi tadi seperti saya sebutkan, untuk tahap awal ya kita bisa memulai dari co-combustion, ya, dengan batu bara yang yang ada atau misalkan dengan mesin diesel yang ada, ya, generator berbasis diesel itu bisa kita campur dengan hidrogen. Otomatis ini kita tidak perlu membutuhkan investasi yang tinggi di awalnya. Nah, baru setelah kira-kira terbentuk pasarnya, teknologi juga kira-kira sudah oke, baru kita bisa mendedikasikan, kita mempunyai dedicated sistem untuk hidrogen ataupun amonia. Ya. Kalau kita berpikir langsung ke sini, otomatis hurdle-nya, challenge-nya akan sangat besar sekali. Tapi kita perlu berpikir ke sini terlebih dahulu, baru kita berpikir akhirnya nanti ke sini. Ini mungkin akan terjadi sekitar 2040-2050-an. Fuel cells memang teknologi yang oke, tapi permasalahannya adalah cost-nya juga lumayan tinggi. Nah, ini beberapa hydrogen trade dengan Indonesia. Saya membuat ini karena in case kita ingin membandingkan dengan Australia. Bagaimanapun Australia ini saingan kita yang sangat besar sekali. Ya, mau tidak mau kita juga harus bisa bersaing dengan Australia. Kalau tidak kita akan kelibas. Nah, kita hanya akan dilewati tanker-tanker yang membawa hidrogen dari Australia ke Jepang atau misalkan ke Korea atau misalkan malah ke Cina itu sendiri, gitu ya. Nah, ini beberapa transportation routes kita sebenarnya menang karena bagaimanapun penyimpanan hidrogen itu juga sangat berhubungan dengan jarak. Terutama ketika kita menyimpan dalam bentuk liquid hydrogens. Liquid hydrogens itu kita menyimpan dalam suhu minus 253 derajat Celcius. Otomatis membutuhkan refrigerasi. Membutuhkan refrigerasi yang sangat, ataupun insulasi yang sangat-sangat bagus sekali. Meskipun kita punya insulasi ataupun refrigeration system yang sangat bagus pun, masih akan terjadi evaporasi. Dan evaporasi ini yang akan menyebabkan terjadinya boil off gas. Nah, boil off gas ini akan menjadi masalah ketika kita menyimpan liquid hydrogens. Tekanannya akan naik, gitu ya, dan mau tidak mau ini harus dikeluarkan. Ya, inilah yang terjadi dengan liquid hydrogens. Jadi liquid hydrogens itu benar-benar membutuhkan storage atau transportasi yang sangat-sangat pendek sekali. Kira-kira maksimal sekitar 10 hari. Lebih daripada itu, boil off-nya udah sangat besar sekali. Meskipun per hari hanya 1%. Kita bisa membayangkan 10 hari otomatis akan lebih dari bisa sekitar 5% ataupun 10% itu sendiri, gitu ya. Ada potential source untuk hidrogen ataupun amonia di Indonesia, ya. Memang kita lumayan kaya dalam hal ini, tapi kita perlu wise juga dalam hal ini, ya, bagaimana kita bisa memetakan yang terbaik untuk hidrogen ataupun amonia ke depannya. Ini saya tidak akan berbicara panjang terkait dengan carbon utilization macam-macam, gitu ya. Tapi intinya ketika kita memakai hidrogen ataupun amonia untuk co-combustion, itu juga lumayan promising. Ada beberapa concern sebenarnya. Ada beberapa yang menanyakan, oh, kalau misalkan kita membakar amonia, otomatis nanti NOx-nya juga bertambah. Iya, notabene-nya iya. Cuman permasalahannya ada dua kemungkinan. Ya, tergantung kita akan menaruh nozzle amonia itu di mana. Ketika kita mencampur batu bara dengan amonia secara langsung, memang ada kenaikan, tapi notabene tidak begitu signifikan. Ya, dari hasil demonstration yang dilakukan itu ternyata kita menambah 20% amonia dari segi kalori, ya, dari rasio kalori yang
NOx yang keluar itu juga hanya bertambah sekitar 18% saja. Jadi notabene ini masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan, gitu. Maksudnya masih aman. Nah, kalau kita bisa membakar atau nozzle ini bisa kita distribusikan lebih cantik lagi, ya tidak kita campur seperti ini, tapi mungkin amonia bisa kita dedikasikan, kita campur di atasnya, gitu ya. Kita campur di atas, kita terpisah, dan ini malah justru bisa kemungkinan besar bisa menurunkan CO2 dan juga bisa menurunkan NOx itu sendiri. Karena fungsi amonia dalam hal ini bisa sedikit capturing dari CO2 dan juga dari amonia itu sendiri, gitu ya. Nah, ini dari dua hasil kajian yang dilakukan oleh CRIEPI dan juga oleh IHI, Ishikawa Heavy Industries di Jepang. Demikian dari saya, Bu Jamil ya. Mungkin itu akan memberikan sedikit gambaran kepada kita semuanya terkait dengan hidrogen, challenge apa yang ada di kita ke depannya juga ya, bagaimana kita membangun roadmap terkait dengan hidrogen, terkait dengan posisi hidrogen kita ke depannya gitu ya. Jadi tidak hanya fokus kepada konversi hidrogen, simpan terus dipakai itu saja, tapi bagaimana kita bisa memposisikan hidrogen itu secara lebih tepat sehingga kita bisa mengambil posisi hidrogen itu sendiri, sehingga secara ekonomi, secara environmental, dan juga secara society, hidrogen juga bisa diterima secara umum. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, silakan kalau misalkan ada masukan, comments, atau misalkan sanggahan, tentunya dengan senang hati saya untuk menerimanya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aziz luar biasa ini. Dari paparan yang sudah disampaikan, ini betul-betul teknologi tingkat tinggi. Mendengarkannya harus sangat fokus karena banyak istilah-istilah atau teknologi-teknologi yang kayaknya kalau bagi saya sendiri kok masih agak asing gitu ya, karena terus terang saja di dunia akademik ya, terutama riset kita di lab itu masih saya sendiri itu masih meneliti berkisar di hal-hal mungkin ya jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Aziz. Berikutnya untuk sesi diskusi agar pemahaman kita yang kita peroleh jauh lebih mendalam begitu, kami persilahkan untuk Bapak Ibu dan adik-adik untuk bertanya begitu kepada Prof. Aziz. Bisa raise hand ya. Oh, Pak Imam, menikah langsung. Pak Imam, monggo, Pak Imam Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan paparan tadi itu kelihatannya sumber H2 itu mirip ke ini ya, di pembuatan NH3 itu ya. Jadi ada kalau di NH3 itu kan gas alam dibakar terbatas, dioksidasi terbatas menghasilkan H2 dan CO2 atau CO itu. Hanya CO2 juga. Dan ke depan kelihatannya batu bara juga akan seperti itu ya. Batu bara muda, batu bara tua akan dibakar dengan energi terbatas sehingga akan menghasilkan H2 sebagai sumber H2. Kenapa kok tidak menggunakan H2O saja untuk sumber H2 yang lebih bersih? Karena kalau menggunakan modal membakar kan akhirnya juga ada CO2 itu. Nah, CO2 ini nanti kalau tidak digunakan lanjut itu kan akan menjadi sumber pencemar juga, walaupun nanti mungkin tidak dilepas ke udara ya, mungkin di wadah pakai tangki, tapi ya mau kemana lagi itu ya, itu. Kemudian risiko H2 untuk bahan bakar apakah tidak tinggi, misalnya apakah dia tidak gampang terbakar. Seperti itu. Saya kira dari saya cukup itu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Imam. Monggo Prof. Aziz. Matur nuwun sekali. Terima kasih sekali Pak Imam gitu. Nah, elektrolisa ya, konversi hidrogen dari air itu jelas sangat potensial sekali gitu ya. Itu ketika kita berbicara dari listrik tentunya gitu ya. Apakah listrik itu dari renewable energy atau tidak, itu tentunya bisa gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan juga, maksudnya ketika kita berbicara konversi hidrogen ini mau diproduksi dari mana ya? Apakah dari primary sources ini bisa saja dari fosil macam-macam yang lain ya, atau
dari listrik itu sendiri. Ya, listrik bisa tadi dari listrik dari yang fosil ataupun non fosil atau nuklir itu sendiri, gitu ya. Jadi ini tentunya elektrolisa air ya, untuk menjadi hidrogen dan juga mungkin nanti setelah itu disintesa menjadi amonia itu juga sangat promising sekali tentunya. Dan ini efisiensinya jauh lebih tinggi ya dibanding kita mengkonversi karbon ke hidrogen. Karena bagaimanapun konversi karbon ke hidrogen itu paling kalau misalkan kita lewat gasifikasi segala itu paling sangat rendah sekali, sekitar 55%, 60%. Ya. Tetapi ketika kita berbicara dari listrik ke hidrogen, ya theoretical efisiensinya itu bisa sekitar 83%. Tapi dalam kondisi dalam technicalnya, kondisi nyatanya itu kalau kita pakai SOFC pun itu juga sekitar 70%-an, 69 hingga 71%. Nah, ini memang konversinya sangat tinggi. Nah, jadi antara listrik ke hidrogen atau misalkan hidrogen ke listrik itu memang sudah kalau menurut saya sudah sangat established sekali ya. Kita bisa. Cuman permasalahannya nanti bagaimana misalkan kita membesarkan sistemnya. Ya. Sampai saat ini misalkan kita akan memfokuskan kepada SOFC. Ya, SOFC ini kan ada beberapa challenge, ya. Suhunya yang tinggi, yang temperaturnya bisa 800 atau 1000 derajat Celcius, itu juga akan menjadi sebuah challenge yang lumayan besar. Ya, bagaimana kita bisa membuat SOFC dalam skala yang besar. Karena itu sekarang kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, ya, yang dijual fuel cell yang dijual secara umum dalam kapasitas besar itu kebanyakan PEM, atau misalkan mentok-mentok di alkali. Gitu ya, di alkaline base. Nah, ini tentunya efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan SOFC. Ya, SOFC fuel cells itu pada dasarnya bisa berfungsi dua arah, elektrolisa, ya, electrolyzers atau misalkan fuel cell itu sendiri. Nah, sama ketika kita berbicara dengan SOFC juga untuk electrolysis atau ketika dia bertindak sebagai electrolyzers, efisiensinya juga lumayan tinggi. Cuman permasalahannya panasnya itu yang perlu kita consider. Nah, ada beberapa challenge yang sebenarnya kita hadapi juga ya. Kedepannya inginnya sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan sistem ya, yang terbaik adalah chemical energy langsung ke listrik. Ya. Tidak ada mechanical energy, tidak ada heat energy. Ya, thermal energinya itu tidak ada. Thermal energy itu dari segi efisiensi dan juga sebagai energi efisiensi dan juga dari eksergi efisiensinya itu sangat rendah jadinya, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membypass sistem-sistem seperti ini? Karena itu ada beberapa konsep-konsep terkait dengan IGCC, IGFC, di mana di tengahnya sebenarnya dari chemical energy langsung ke listrik. Nah, nanti listrik misalkan ke chemical energy itu juga sebenarnya loss. Ya. Ini loss seperti ini sebenarnya bagaimana kita bisa memperkecil juga. Ini pemetaan energi yang kalau menurut saya itu sangat penting sekali ke depannya. Gitu, okay? Nah, berikutnya juga terkait dengan resiko terkait dengan hidrogen. Nah, hidrogen memang selama ini kita menyadari ya hidrogen benar-benar combustibles. Apalagi ada hydrogen bomb, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin membuat kita lumayan trauma atau minimal takut terkait dengan hidrogen itu sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya, hidrogen itu sebenarnya sesuatu yang paling ringan sebenarnya. Ya, material yang paling ringan yaitu H2 itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika dia leakage itu sebenarnya dia akan langsung terdispersi, ya, naik ke atas, gitu ya. Sebenarnya karena dia paling ringan. Ya. Cuma permasalahannya ketika dia misalkan dalam bentuk liquid, ya. Nah, ini liquid hydrogen itu juga masalah juga karena dia dalam bentuk liquid otomatis dia masih di bawah. Ya. Nah, ini bagaimana nanti dia bisa naik ke atas. Ada permasalahan yang lain juga adalah terkait dengan embrittlement. Nah, karena itu tadi ketika saya berbicara terkait dengan hidrogen yang dikompres dengan tekanan tinggi, kenapa dia tidak bisa lama-lama juga? Ya karena ini akan berhubungan erat dengan embrittlement dari penyimpanan hidrogen. Kadang dia bisa terjadinya leakage. Nah, ini yang akhirnya ketika kita menyimpan dalam bentuk tangki macam-macam, inlinernya itu akan seperti apa? Apakah pakai inliner aluminium, inliner stainless, atau misalkan yang lain, misalkan bla bla yang lain, atau misalkan inliner dalam bentuk polimer, HDPE, LDPE, atau misalkan yang lain, itu juga sangat promising juga. Nah, satu hal yang perlu kita pahami juga adalah ignition temperature-nya hidrogen itu sebenarnya tinggi, 570-an.
Jadi kalau hidrogen itu lepas saja di udara, itu kalau tidak terjadi apa-apa, panasnya tidak akan nyampe sekitar itu, ya aman saja sebenarnya. Gitu ya. Itu berbeda dengan bensin. Bensin itu sebenarnya kalau misalkan disimpan di tank mobil ya, dan misalkan suhu tangki mobil itu sampai 253 derajat Celcius, itu bisa saja ya, terus ada lubang sedikit misalkan gitu, itu sudah itu akan terjadi kebakaran, combustion untuk ini. Nah, memang hidrogen challenging ya. Karena itu storage atau misalkan apa yang perlu kita lakukan atau kita adopsi tentunya sangat-sangat penting sekali. Ya, ada yang pakai metal hydride, ada yang pakai tadi kita pakai amonia. Amonia itu juga sebenarnya untuk menurunkan resiko di situ. Ya, atau misalkan pakai yang lain lagi, misalkan ini juga seperti itu. Jadi memang standar terkait dengan penyimpanan hidrogen macam-macam segala itu memang notabene-nya sedang berkembang juga ya. Beberapa negara sedang mengembangkan standar terkait dengan storage, transportation atau macam-macam gitu ya. Tapi notabene-nya hidrogen ini sesuatu yang sangat tua sekali ya. Kalau menurut saya sih ya memang ada resiko ya. Semuanya ada resiko. Ya, nuklir juga ada resiko gitu. Bensin juga sebenarnya ada resiko gitu. Jadi yang lain juga ada resiko juga. Kita tergantung bagaimana kita bisa menghandle dengan baik kalau menurut saya dalam hal ini. Demikian dari saya, Pak Imam, Bu Jamil. Terima kasih. Matur nuwun atas penjelasan dari pertanyaan Pak Imam. Memang H2 ini sesuatu yang potensial ke depannya itu sangat bagus. Namun kami dari mungkin peneliti ya, dari segi akademisi itu masih mungkin perlu saran dari Prof. Aziz ya, terkait peran kami itu di mana, misalnya dalam pengembangan riset awal terkait dengan hidrogen, karena kendala yang kami alami itu banyak. Misalnya kalau bekerja di lab itu dengan tekanan yang agak tinggi saja kami sudah khawatir begitu ya. Kemudian fasilitas dari lab sendiri mungkin kalau di tempat di Indonesia terutama itu sangat terbatas, terutama untuk tekanan tinggi ya. Apalagi tadi storage-nya hanya sekitar 10 maksimal 10 hari. Nah, itu saran dari Prof. Aziz gimana? Kami harus mulai dari mana misalnya kalau ada yang tertarik mau meneliti tentang H2 gitu. Terima kasih. Riset terkait dengan H2 ini sebenarnya kalau menurut saya sangat luas sekali ya. Meskipun teknologi basicnya itu sebenarnya sudah lumayan settled juga gitu ya. Tetapi banyak hal ya kalau menurut saya sih perlu kita kembangkan lebih lanjut, baik itu produksi, baik itu storage ataupun utilisasi itu sendiri gitu loh. Nah, apalagi kasus di Indonesia ya. Kalau menurut saya sih ini konversi resources kita, baik itu yang notabene-nya biomass atau misalkan apa yang ada di Indonesia ke hidrogen, itu menurut saya itu juga masih sangat-sangat seksi sekali ya untuk dipelajari gitu ya, untuk dilakukan riset itu sendiri gitu loh. Dan berikutnya juga terkait dengan storage. Nah, sebenarnya memang storage ini kalau misalkan kita bicara masalah amonia misalkan gitu, amonia ya kalau misalkan kita bicara Haber-Bosch ya tentunya sudah settle ya. Mungkin kita ngembangin dikit-dikit terkait dengan catalyst-nya, terkait dengan apa. Tapi tren yang utama di amonia ini adalah bagaimana menurunkan temperatures dan juga pressures-nya. Haber-Bosch ini kan masalahnya adalah temperaturnya naik, ya temperaturnya sekitar 450 sampai 550 derajat Celcius, tekanannya juga di atas 15 megapascal. Ini permasalahan juga, gitu ya. Akhirnya untuk membawa hidrogen dan juga nitrogen ke tekanan seperti itu dan juga temperatur seperti itu juga butuh energi yang sangat tinggi sekali gitu loh. Nah, ini bagaimana mencoba menurunkannya. Tidak harus dalam kondisi subcritical atau supercritical, tapi bagaimana kita bisa punya temperatur yang lebih rendah lagi, low temperatures dan juga low pressures ammonia synthesis. Ini juga masih sangat-sangat challenging sekali gitu loh. Dan itu tentunya bisa dilakukan baik secara thermochemical, ya, secara termokimia atau misalnya secara elektrokimia. Ya, jadi elektrokimia kalau menurut saya lumayan menarik juga dalam hal ini. Gitu. Jadi itu topik-topik kalau menurut saya yang sangat menarik juga. Nah, berikutnya untuk utilisasi. Utilisasi ini juga sebenarnya masih sangat luas sekali, gitu ya. Apalagi ketika kita berbicara terkait dengan misalkan hidrogen apakah akan dipakai untuk dicampur, blending, mixtures, atau misalkan dia akan dipakai secara dedicated untuk satu jenis saja.
Nah, ini juga hal-hal seperti ini masih membutuhkan perkembangan teknologi yang sangat luas sekali, gitu ya. Dicampur dengan amonia, hasilnya seperti apa? Memang di Jepang ada demonstration plan-nya dalam skala kecil, ya gitu ya. Cuman permasalahannya ketika kita langsung ya dalam skala besar, atau misalkan dengan bentuk yang berbeda, macam-macam skala, dengan batu bara mungkin yang sedikit berbeda, macam-macam. Nah, ini tentunya membutuhkan kajian-kajian yang jauh lebih dalam lagi terkait dengan hal ini, gitu. Nah, berikutnya tadi mungkin saya sedikit koreksi juga, ya, maksudnya tadi adalah ketika kita menyimpan hidrogen di lab, misalkan gitu ya, itu nggak masalah kalau misalkan kita cuma dalam dalam tangki hidrogen yang biasanya dipakai di lab, itu nggak masalah, dalam beberapa bulan pun juga nggak masalah biasanya, Bu. Jadi yang saya bicarakan adalah tadi misalkan kita menyimpan hidrogen dalam bentuk gas, dan itu misalkan dalam bentuk pipeline atau dalam bentuk tangki yang notabene dalam skala besar sekali, gitu loh. Nah, itu biasanya akan terjadi leakage karena embrittlement dari hidrogen itu sendiri, gitu ya. Jadi kadang akhirnya pipa-pipa hidrogen stainless itu kadang perlu replacement dalam waktu-waktu tertentu. Jadi nggak bisa seperti gas alam. Kalau gas alam itu bisa dalam waktu yang lama pun tidak masalah. Tapi kalau hidrogen mungkin dalam waktu, kalau stainless steel pun dalam waktu 5 tahun macam-macam itu perlu kita ganti juga. Nah, ini perlu menjadi sebuah sedikit konsiderasi bagi kita semuanya. Demikian dari saya, Bu Jamil. Terima kasih. Matur nuwun. Kita lanjutkan dengan ini, Bapak Ibu sekalian, atau adik-adik mahasiswa barangkali yang akan bertanya. Saya boleh, Bu Jamil. Oh, terima kasih Brenda, monggo. Mungkin menyambung dari Pak Imam, tapi kalau saya ingat waktu sekolah SMP, SMA, kita kan mudah ya, Prof, menghasilkan gas H2 dari praktikum elektrolisis. Apakah seperti itu bisa di scale up gitu, Prof? Matur nuwun. Ya, terima kasih sekali Bu Enda. Ya bisa. Pada dasarnya elektrolisa air ke hidrogen itu jadi seperti itu. Gitu. Cuman permasalahannya ketika kita SMA itu kan sekarang kita nggak, karena skalanya sangat kecil sekali, kita tidak berbicara masalah efisiensi. Nah, di sini ketika kita bicara masalah skala besar, otomatis kita bicara masalah efisiensi, kita bicara masalah durasi waktunya, ya, kita sustainability-nya ke depannya, materialnya akan seperti apa, macam-macam. Nah, ini nih concern-concern seperti ini yang akhirnya membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut, gitu loh. Nah, dulu biasanya kalau misalkan kita di SMA atau misalkan anak-anak S1 itu biasanya kalau praktikum mungkin pakai elektrolisa jenis PEM, ya. Jadi temperaturnya rendah, kita tidak membawa ke temperatur yang tinggi, kadang kita tidak menghitung juga efisiensinya seperti apa, gitu. Nah, ini ketika ini kita mencoba mengadopsinya dalam skala besar dan dalam durasi yang panjang, ya, ini tentunya akan menjadi sebuah concern yang sangat besar sekali. Gitu. Tapi pada dasarnya ya konsepnya sama seperti yang dilakukan di SMA, di anak-anak S1 praktikum, itu konsepnya sama. Tapi permasalahannya adalah ketika kita berbicara ke advancement-nya, nah ini yang menjadi concern, gitu. Seperti itu, Bu. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Bu Endah. Untuk Bapak Ibu yang lain, barangkali. Oh, ya. Berikut Maisel Wirolinggo. Silahkan, langsung saja. Mau nanya Pak, kalau misalnya di Indonesia sendiri, apakah Bapak punya rekomendasi untuk storage buat hidrogennya, tapi untuk power plant gitu misalnya Pak? Atau kalau saya baca-baca kayak pernah ada salt cavern gitu-gitu, apakah di Indonesia punya potensi juga Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya nggak tahu Mbak atau Bu Michelle nih. Jadi intinya adalah gini, pemakaian storage hydrogen itu juga mengikuti hidrogennya akan dipakai untuk apa. Ini yang tadi saya sebutkan dari tadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan targetnya adalah untuk power plant, di mana hidrogen dipakai untuk power generations, ya, berarti otomatis biasanya dalam skala besar. Ya, kecuali dalam skala kecil untuk remote islands, gitu ya. Nah,
kalau misalkan kita oke, saya bicara dulu dari skala yang besar. Dari skala yang besar, dan ini sebenarnya target dari Jepang seperti itu. Jepang ini kan sekarang mengimpor batu bara, gas alam gitu ya, dari Indonesia, dari Qatar, dari Australia gitu ya. Ini kan untuk power generations. Nah, tahun 2030 bagaimana kita bisa men-shift ya, yang sebelumnya kita mengimpor batu bara dan gas alam itu dirubah dahulu semuanya ke hidrogen yang dibawa ke sini, dan hidrogen itu dipakai untuk power generations di sini. Nah, tadi sama. Ketika kita ingin memakai hidrogennya, misalkan yang pertama untuk dicampur misalkan dengan batu bara, otomatis yang lebih promising daripada kita memakai gas hydrogen, otomatis kita akan memakai amonia, itu lebih promising. Karena apa? Karena dari kalorinya itu hampir sama. Batu bara itu kalorinya ya tergantung. Ketika kita dari batu bara muda itu sekitar 18 megajoule ya. Saya bicara masalah dengan megajoule karena unit saya biasanya pakai SI unit, saya nggak pakai kalor biasanya, jadi nggak pakai kal, jadi saya biasanya pakai megajoule. Jadi untuk batu bara muda itu sekitar 18, batu bara tengah ya sekitar 23-24, dan batu bara tua kan sekitar 26, 27, 28, maksimal mungkin sekitar 30-an megajoule per kilogram. Nah, amonia itu sendiri itu sebenarnya 18,3 megajoule per kilogram. Jadi kira-kira hampir sama. Kalau misalkan langsung dengan hydrogen gas yang dengan 120 megajoule per kilogram, itu gapnya akan terlalu tinggi sekali. Dan juga reaksinya akan sangat beda sekali. Kinetics hidrogen itu jauh lebih cepat sekali dibandingkan dengan reaksi dari batu bara itu sendiri. Akhirnya nanti akan terjadi imbalance combustion. Nah, karena itu saya mempropos kalau misalkan untuk co-firings ya dicampur dengan batu bara yang ada, otomatis amonia akan lebih promising dari segi teknis, gitu ya. Karena dari reaksinya yang mungkin hampir sama, barengan, gitu ya, nggak terlalu cepat ya dibandingkan hidrogen gas, dan juga nilai kalornya juga hampir sama antara batu bara dengan amonia itu sendiri, gitu loh. Nah, kalau misalkan sudah targetnya untuk amonia itu sendiri, otomatis kita akan menyimpan hidrogen dalam bentuk amonia. Dan penyimpanan hidrogen dalam bentuk amonia itu sebenarnya paling established, paling mudah sebenarnya. Karena apa? Penyimpanan amonia itu sebenarnya paling mudah. Karena amonia itu hampir sama sifatnya dengan propan. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu atau misalkan Anda di semuanya perhatikan, ketika kita membeli propan gas untuk dapur-dapur rumah kita di Indonesia, ya, itu kan pakai tabung ya. Tabung itu dalam bentuk cair, bukan dalam bentuk gas lagi. Karena apa? Itu propan gas itu sama dengan amonia, itu disimpan dalam tekanan 1 megapascal saja, tepatnya 0,9 megapascal, ya, itu sudah dalam bentuk cair. Jadi sangat mudah sekali. Amonia juga seperti itu, dikompres dalam 0,9 megapascal saja, ya itu sudah dalam bentuk cair. Akhirnya density-nya lumayan tinggi. Dan tidak terjadi leakage yang macam-macam seperti gas hidrogen itu sendiri. Nah, ini yang membuat amonia lumayan promising. Cuman permasalahannya ketika kita ingin memakai hidrogen untuk skala-skala yang lain, ya, misalkan hidrogen untuk skala-skala yang lebih kecil lagi, atau misalkan tadi untuk skala besar tapi dedicated hydrogen combustion, ya, misalkan pakai turbin yang untuk hidrogen, ya. Ini beda antara kita memakai coal dan juga hidrogen, karena ketika kita memakai hidrogen itu sebenarnya kita menghasilkan air, ya, menghasilkan water. Nah, ketika kita membakar hidrogen, ya, akhirnya kita memproduksi air. Nah, air inilah yang akan menjadi masalah di turbine. Ya, karena akan terjadi mungkin kemungkinan kondensasi. Nah, ketika kondensasi ini yang akan menjadi sebuah masalah juga. Karena itu kita butuh teknologi juga untuk pengembangan turbine in case dedicated hidrogen itu sendiri, bahan bakarnya hanya hidrogen. Nah, ketika seperti ini atau misalkan skala kecil memang membutuhkan hidrogen dalam bentuk yang puritasnya tinggi, otomatis mungkin liquid hydrogen atau compressed hydrogen itu lumayan promising, gitu ya. Daripada kita pakai amonia. Amonia itu masalahnya adalah ketika kita membuat amonia juga energinya tinggi, ketika kita mendekomposisi amonia ke hidrogen, itu juga energinya juga tinggi.
Jadi udah nggak begitu kalau udah nggak bisa menutup kalau misalkan kita memakai amonia, disimpan dalam bentuk amonia, tapi yang kita inginkan adalah hidrogen. Ya, jadi tadi tergantung skenario yang akan kita punya. Ya, jadi kalau misalkan untuk skala besar, co-firing, amonia lebih promising. Untuk skala besar, di mana hidrogen yang kita butuhkan, atau misalkan skala kecil, di mana hidrogen yang kita butuhkan langsung, otomatis penyimpanan secara kompresi, atau misalkan penyimpanan dalam bentuk liquid hydrogen itu akan sangat-sangat lebih promising. Atau ada juga metal hydrides. Ya, metal hydrides lumayan promising, tapi ini kalau untuk transportasi ini lumayan cost juga karena gravimetric energy density-nya sangat rendah, jadi sangat berat sekali. Gitu. Jadi ini kalau menurut saya sih tidak begitu promising, kecuali kita membutuhkan tingkat safety yang lumayan tinggi. Nah, tadi kalau misalkan berbeda dengan liquid atau misalkan dengan amonia atau misalkan dengan gas hydrogens. Kalau untuk metal hydrides itu karena berdasarkan adsorpsi, ya, adsorptions, ya bukan absorption tapi adsorptions, jadi ditempel di adsorb di solidnya, otomatis itu akan terjadi tingkat safety yang paling tinggi, ya karena hydrogen tidak akan mudah terjadi desorptions keluarnya. Demikian dari saya, Mbak Michelle, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Matur nuwun, Prof. Aziz. Ini sepertinya satu kali lagi penanya. Monggo. Bapak, Ibu, atau adik-adik dari mahasiswa ini yang pesertanya tuh 83% itu dari mahasiswa, Prof. Aziz. Masya Allah. Tentunya mereka akan mendapatkan ilmu yang baru yang selama ini barangkali dari saya sendiri memang fokus saya bukan jadi saya mengikutinya agak terengah-engah. Sedikit sambil menunggu mungkin dari para peserta menyiapkan pertanyaan, begitu saya bercerita sedikit mengenai riset saya. Oh, ada nih. Terima kasih, Mas Zohri Mahrus. Dipersilahkan, Mas. Ibu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Aziz. Saya Zohri dari Universitas Bengkulu. Menurut Pak Aziz itu sendiri, untuk pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan, itu lebih potensial kita mengembangkan ke energi baterai atau hidrogen, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Zohri ya. Ini dua-duanya saya kerjakan. Maksudnya gini, saya ngerjain riset hidrogen, di satu sisi saya juga ngerjain riset electric vehicles ya. Tadi sebenarnya sempat saya singgung juga ya, untuk transportasi skala kecil, ya skala kecil, mobil-mobil kecil itu electric vehicles. Ya, karena itu dalam peta yang tadi saya sebutkan itu electric vehicles kendaraan kecil yang untuk misalkan 10 orang macam-macam sekali, bukan bus ya, bukan bus dari 10 orangan macam, atau misalkan yang MPV macam-macam sekali, itu jelas electric vehicles will be the winner. Karena apa? Karena memang cost-nya lumayan rendah. Memang electric vehicles ini challenging ya, dan kalau misalkan kita lihat teknologi electric vehicles kan teknologi yang lama. Ya. Dari abad 18, pertengahan abad 18 itu sudah ada electric vehicles, sudah ada, dan pasarannya, jumlah pasarannya lebih tinggi daripada pasaran mobil konvensional berbahan diesel atau bensin itu sendiri gitu ya. Jadi ini sempat jadi electric vehicles itu pasarannya malah lebih tinggi daripada tapi ternyata karena masalah baterai, masalah charging macam-macam akhirnya turun, dan ini dikuasai oleh pasar konvensional ya, berdasarkan bensin atau diesel. Nah, yang terjadi dari tahun 2009 tepatnya ketika kita massive production untuk electric vehicles, ini massive production kan oleh Mitsubishi dan Nissan pertama, baru setelah itu oleh Tesla ya. Nah, kita melihat harga baterai dari tahun 2010 hingga sekarang itu baterai ketika kita beli bulk, jadi dalam skala besar bukan dalam skala kecil-kecil. Itu saya masih ingat sekali di tahun 2009-2010 harga baterai per kilowatt hours itu harganya sekitar $1.500. Tetapi sekarang harganya cuma $200 per kilowatt hours. Ngedrop sekitar seperlimanya, seperenamnya, atau malah seperlapannya. Dan kita akan tahu ini terus akan ngedrop terus. Gitu.
Dan oke, harga baterai pertama turun. Yang kedua adalah charging. Charging time-nya itu juga akan cepat, gitu ya. Sekarang dari tahun 2010 ada beberapa standar yang dikembangkan, ada CHAdeMO, ada Combo, ada Tesla. Ini semuanya protokol sebenarnya. Nah, semuanya berlomba untuk bisa mengecharge electric vehicles dalam waktu yang sangat pendek sekali. Memang standar konvensionalnya 30 menit ya, 30 menit bisa di-charge dengan kapasitas sampai 80%. Kenapa 80%? Ini ada trikinya juga, karena setelah 80% itu pasti di-drop. Kalau enggak, kalau dipaksa sampai dengan charging rate yang tinggi sekali, baterai itu akhirnya degradasinya akan cepat sekali. Biasanya handphone juga akan seperti itu. Ketika sudah nyampe 80%, itu dia charging rate-nya akan di-drop. Nah, mobil juga seperti itu. Tapi biasanya dari 30 sampai 80% itu full, ya, atau di bawah 80% itu akan di-charge secara full. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita punya standar di CHAdeMO ataupun di Combo itu 50 kW kapasitas. Jadi kita bisa ngecas kira-kira ya dalam 30 menit untuk jarak sekitar 200 km. Itu bisa. Nah, cuman permasalahannya juga kadang masih kurang. Sekarang yang dikembangkan itu bagaimana kita bisa ngecharge mobil listrik itu dalam waktu yang sangat pendek sekali, 3 menit atau 5 menit. Ya. Karena itu muncul angka kapasitas chargers itu kita tingkatkan hingga 400 atau 400 kW. Kita bisa bayangkan, 400 kW itu kalau di Indonesia dengan rata-rata satu rumah itu 1,3 kW kapasitasnya, otomatis sekitar 300 rumah itu untuk ngecas satu mobil listrik agar bisa dicas dalam waktu 3 atau 5 menit. Nah, ketika kita bisa ngecas dalam waktu 3 atau 5 menit, yang terjadi adalah itu sudah sama dengan mobil-mobil konvensional ataupun hidrogen itu sendiri, gitu loh. Nah, cuman permasalahannya ketika kita bicara dalam kapasitas transportasi skala besar, ya, yang memang membutuhkan gravimetric energy density-nya dalam skala besar, ya. Nggak mungkin kita menginstall baterai ke pesawat terbang, itu jelas-jelas nggak mungkin, gitu. Atau misalkan untuk bus jarak panjang, jarak jauh, atau misalkan untuk truk jarak jauh, misalkan gitu. Itu kadang bagaimanapun itu sangat susah. Kalau kita perhatikan juga mobil-mobil itu yang pasar internasional itu selalu didesain, ya, jarak tempuhnya itu kira-kira 600 km. Karena apa? Itu karena disesuaikan dengan kebutuhan pasar di Amerika. Amerika itu kalau misalkan kerja kira-kira bisa sampai 200 km per sekali jalan. Otomatis pulang pergi ya sekitar 500 km tanpa ngisi bensin atau tanpa ngecas. Karena itu Tesla itu ngejar di situ. Ya, Tesla itu selalu mengejar kapasitas baterai hingga untuk distance sekitar 500 km. Itu berbeda konsepnya dengan Jepang dan dengan Eropa. Jepang dan Eropa itu lebih fokuskan vehicles itu untuk city cars, ya, karena itu kapasitasnya kecil-kecil, sekitar 300 km atau misalkan di bawahnya. Nah, kembali lagi, ketika kita memfokuskan untuk jarak jauh, atau misalkan memang yang membutuhkan keringanan, ya, misalkan pesawat terbang, otomatis yang kita butuhkan adalah energi dengan kapasitas gravimetric density-nya itu sangat tinggi sekali, dan disinilah peran hidrogen di situ, gitu ya. Misalkan dengan mudah, misalkan Mirai, ya, Toyota Mirai itu bisa 1000 km itu bisa dengan sekali isi hidrogen itu bisa, ya, karena memang hidrogen 70 megapascal, ya. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan lagi ke 120 megapascal atau 140 megapascal, otomatis range-nya itu bisa sangat lebih jauh lagi, gitu. Dan inilah yang bisa kita aplikasikan di kendaraan-kendaraan jarak jauh, truk, bus, atau misalkan bus bukan dalam kota, ya, tapi bus misalkan antar negara, antar provinsi, segala itu kalau misalnya itu bisa sangat promising sekali. Begitu juga dengan aviasi, dengan kapal atau misalkan yang lain. Demikian dari saya, Mas Zohri. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Aziz. Ya, teman-teman, Prof. Aziz, ini di kolom chat ada dari ini Eka Cahya Mulia, ya. Jadi Dr. Aziz, saya dari ITATS atau Institut Teknologi Aditama Surabaya. Kalau untuk fuel cell based advanced fuel untuk Indonesia sekarang lebih prefer ke metanol atau hidrogen dari segi biaya dan efisiensi. Kemudian ini meminta email dari
dan kontak person dari Prof. Aziz ini sering sekali melihat webinar dari Prof. Aziz. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama terkait mana sih yang promising antara metanol atau hidrogen gitu ya. Ya ini tergantung juga kalau menurut saya gitu ya, tergantung nanti pemakaiannya akan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita hanya ingin berbicara dalam skala panjang terus storage atau transportasinya biar mudah, otomatis metanol. Cuman kita harus paham juga sintesa metanol itu juga butuh energi yang tinggi gitu ya, sama dengan amonia. Ya memang temperatur dan juga pressure-nya, tekanannya tidak setinggi amonia. Cuman permasalahannya hampir sama juga, gitu ya. Sekitar 300 derajat Celcius, pressure-nya juga sekitar di atas 10 megapascal. Nah, ini permasalahannya. Kenapa 10 megapascal? Karena kita berhadapan dengan CO2. CO2 itu supercritical-nya sekitar 8 megapascal. Nah, jadi sama dengan amonia. Kalau amonia, kenapa amonia? Pressure-nya di atas 15 megapascal karena nitrogen subcritical atau supercritical conditions-nya ya hampir lumayan tinggi juga gitu. Nah ini yang perlu kita pahami juga di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin ya mudah dalam transportasi hidrogennya, dalam misalkan skalanya juga panjang, kita ingin ke pulau-pulau macam-macam skala itu, metanol akan lebih mudah karena dalam bentuk cair, gitu ya, atau dalam bentuk amonia itu sendiri. Ya, cuman memang metanol ini kalau dari segi efisiensinya lebih rendah daripada langsung hidrogen itu sendiri, gitu ya. Karena bagaimanapun fuel cells yang dirubah adalah hidrogennya, bukan karbonnya itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita mengalirkan metanol ke fuel cells, ya, sebenarnya terjadi proses dekomposisi hidrogen itu sendiri. Ya. Nah, nanti hidrogen yang dipakai untuk dikonvert ke listrik. Sama dengan amonia. Amonia untuk yang alkalin dan SOFC itu juga mungkin. Amonia fuel cells itu juga sangat memungkinkan sekali. Cuman permasalahannya memang secara teori lumayan tinggi juga, sekitar 60%, 70%. Cuman permasalahannya tidak setinggi daripada langsung hidrogen itu sendiri. Mungkin demikian dulu dari saya, Pak siapa yang saya lupa tadi? Ini Ibu Eka Cahya Mulia. Bu Elka, mohon maaf. Jadi mungkin seperti itu. Tapi metanol itu cuma lumayan promising. Tapi dalam kalau saya sendiri, saya nggak suka metanol, terus terang, gitu ya. Karena metanol apa? Kita masih melibatkan CO2. Yang kita butuh CO2, gitu loh. Untuk memproduksi CO2 kita butuh separasi. Untuk akhirnya nanti di pemakaiannya juga kita masih berhadapan juga dengan CO2-nya. Meskipun kita pakai fuel cells-nya pun, bagaimanapun chemical balance-nya juga tetap ada, gitu ya. Jadi kita memakai metanol untuk fuel cells, yang keluar nggak cuma air, tapi CO2 itu sendiri juga tetap keluar. Itu juga mungkin menjadi concern. Kalau saya sendiri, karena memang di lab saya fokus ke non karbon base, saya tidak begitu suka dengan metanol. Meskipun kalau misalkan dia bersumber dari biomas yang memang notabene-nya adalah karbon neutral, oke, metanol masih oke. Tapi kalau misalkan ternyata metanolnya diproduksi CO2-nya dari yang non karbon neutral, ya, itu terus terang kalau saya hindari. Demikian dari saya, Bu Elka, terima kasih. Iya, ini Bu Eka menambahkan, ya, mungkin boleh share RGD terkait hidrogen, baik storage maupun aplikasinya. Ini R&D ya? R&D atau apa ini? RGD itu apa? Research Group Discussion mungkin. Nah, ini mungkin R&D atau RGD, ini saya kurang mau baik nih. Tapi mungkin saya pahami mungkin terkait dengan ini ya, terkait dengan apa? Kalau misalkan R&D masih banyak sekali. Tadi seperti ditanyakan juga oleh Bu Jamil terkait dengan hal ini, gitu ya. Terus kalau misalkan discussions, ya kita juga ada beberapa sebenarnya ya grup-grup discussions terkait dengan hal ini. Di 4 juga ada beberapa juga terkait dengan cluster energi.
cluster energi, kita juga ada beberapa rekan yang memang fokus risetnya di hidrogen itu sendiri, dan juga kita juga membentuk aliansi juga di Indonesia, konsorsium juga di Indonesia, dan beberapa rekan di Indonesia, gitu ya, termasuk juga dengan beberapa kampus di Indonesia. Jadi tentunya kita sangat welcome sekali dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia untuk bergabung di riset kita. Demikian dari saya, Bu Elka, Bu Jamil, terima kasih atas waktunya. Nah, ini ada satu lagi dari Pak Usana dari UNS. Monggo Pak Usono, kalian ini menyampaikan secara langsung kalau mau disampaikan secara langsung. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Pak Aziz. Terdengar suara saya nggih, Bu Jamil? Terdengar. Oke, terima kasih. Kebetulan saya banyak penelitian di bidang biomass, konversi biomass. Nah, menarik sekali. Apakah saya minta pandangan Pak Aziz ini terkait dengan hidrogen dari biomass dengan rute termokimia ini, apakah masih cukup menarik untuk Indonesia, dan kira-kira challenge ke depannya itu bagaimana gitu, Pak? Ingatan Bu Jamil. Monggo Pak Aziz. Terima kasih. Terima kasih Pak Usana ya. Terkait dengan biomass ya, biomass ini kalau misalkan kita convert ke hydrogen kan beberapa ya tergantung ya. Kalau misalkan dia solid, otomatis pilihannya kan thermochemical ya. Kalau misalkan dia ada agak cairannya ya mungkin masih bisa apa biological atau misalkan thermobiological gitu ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan solid, benar-benar solid, ya udah mau nggak mau memang thermochemical dalam hal ini gitu. Nah, mau tidak mau ya ini akan sangat lumayan promising juga. Memang lumayan cost. Bagaimana lumayan cost. Ya, biomass ini mengumpulkannya juga costly, mengkonvertnya juga costly. Ya, ini karena itu kita perlu pahami biomass ini meskipun energi yang sangat konvensional, yang sangat tua sekali, ya, cuman permasalahannya sampai sekarang pun nilai kompetisinya juga masih rendah. Ya, ini mau tidak mau, ya, kalau Pak Usana tadi berbicara terkait dengan risetnya. Kalau risetnya mau tidak mau itu masih sangat lumayan promising. Cuman permasalahannya adalah bagaimana kita akan memetakan ke depannya. Itu sebenarnya dari situ akan kita melangkah balik lagi. Riset seperti apa yang akan promising, gitu ya. Kenapa saya berbicara terkait dengan hal ini? Misalkan kita berbicara terkait dengan energi ke depan. Energi ke depan, energi konvensional kita ada base load, ada mid, ada baru setelah itu ada balancing service. Kalau misalkan kita hanya memakai biomass ya untuk power generation, otomatis itu nggak kompetitif. Otomatis nggak mungkin kompetitif dibandingkan dengan batu bara dengan coal, itu jelas nggak mungkin sama sekali. Gitu ya. Itu mau cerita dari segi manapun sama saja, kecuali harga listriknya tinggi sekali seperti yang di Skandinavia. Kenapa di Eropa atau terutama di negara-negara Skandinavia itu biomass bisa berjalan dengan baik karena harga listriknya tinggi, 40 sen. Kita bisa. Indonesia harga listriknya cuma 10 sen gitu. Nggak mungkin. Harga keekonomian biomass itu sekitar 20-30 sen. Kalau misalkan harga listriknya sudah 40 sen, ya itu bisa. Karena itu Swedia, Denmark, macam-macam mereka bisa bicara, wah biomass gini-gini ini, ya iya karena listriknya tinggi. Ya, jadi mereka bisa. Gitu. Kalau Jepang pun masih nggak bisa. Jepang harga listrik masih sekitar 10 hingga 20 sen. Gitu ya. Jadi ini seperti ini juga perlu kita pahami. Nah, kedepannya akan seperti apa? Biomass dalam hal ini storable. Biomass dalam hal ini juga punya beberapa karakteristik yang kalau menurut saya ini berbeda dengan renewable energy yang lain yang fluktuatif. Ya. Saya yakin nanti sekarang mungkin solar atau PV atau misalkan wind itu sekarang menikmati FIT. Mereka sangat-sangat beruntung sekali. Cuman permasalahannya kita harus ingat juga sumber-sumber inilah yang sebenarnya menjadi momok dari permasalahan energi yang ada, fluktuasi dan juga imbalances macam-macam. Nah, kedepannya ketika kita bisa memposisikan biomass ini sebagai sesuatu yang prime, ya, sesuatu yang nilai punya value added, ya, sesuatu yang bisa disimpan, sesuatu yang powernya atau misalkan outputnya bisa kita atur.
Nah, ini tentunya akan punya harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga PV atau misalkan harga wind itu sendiri. Nah, apa saja yang perlu kita butuhkan dalam hal itu? Ya, misalkan konversi-konversi seperti apa saja yang kita butuhkan dalam hal itu? Ya, kita jelas membutuhkan. Permasalahan biomas sekarang ini kan konversinya panjang. Ya, kalau misalkan kita mau merubahnya ke hidrogen saja dengan konvensional, kita butuh drying, kita butuh gasifikasi, kita butuh shift reactions, ya, reform. Setelah itu baru kita butuh purifikasi, ya. Setelah itu baru bisa mendapatkan hidrogen. Konversi 4 sistem ini itu sangat-sangat costly sekali, sangat-sangat energinya sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Bagaimana kita bisa memperkecil, bagaimana kita bisa memperpendek ini? Ya. Kalau misalkan di tempat saya, akhirnya kenapa saya memfokuskan di chemical looping? Karena saya ingin membypass drying, membypass gasifikasi, membypass shift reactions dan purifikasi. 4 sistem ini, kecuali drying mungkin masih dibutuhkan, ya, tetapi minimal tiga sistem yang selama ini dibutuhkan, ya, gasifikasi, shift reaction, sama misalkan purifikasi, ini minimal bisa dijadikan satu dalam chemical looping itu sendiri. Itu kenapa background kenapa kita melakukan chemical looping riset terkait dengan chemical looping technology dalam hal ini. Ini karena ada beberapa fokus riset yang kalau menurut saya sih masih lumayan seksi terkait dengan biomass terkait dengan hal ini. Karena targetnya adalah bagaimana kita mencoba menaikkan tingkat kompetisi dari biomass itu sendiri, atau misalkan kita punya beberapa case atau skenario agar biomass ini bisa menikmati harga yang lebih, keekonomian yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Demikian dari saya, Pak Usana. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Aziz. Matur nuwun, Pak Usono. Lagi dalam perjalanan ini, Pak Usono. Nggih, baru sampai kampus. Matur nuwun Pak Usono, Prof Aziz. Ini bidang penelitian dari Pak Usono itu hampir mirip dengan saya, Prof Aziz. Jadi kalau saya tentang pirolisis kemarin limbah ekstraksi mikroalga begitu untuk dijadikan bioil. Dan dalam pirolisis itu dihasilkan juga sebetulnya gas-gas, ya, diantaranya adalah H2. Itu yang kemarin menjadi topik disertasi saya. Terkait kemarin kami berkunjung ke Hinode Lab, begitu, diantaranya adalah melakukan TGA dari berbagai macam mikroalga. Dari paparan Prof Aziz tadi sangat menginspirasi, terutama ya pertanyaan dari Pak Usana, bagaimana peluang biomasa dikembangkan untuk menjadi energi. Kalau lebih bagus lagi tadi bagaimana itu akan diubah menjadi hidrogen, begitu nih. Saya kira waktunya sesuai dengan rundown, begitu, ini sudah cukup nih sesi diskusi. Saya mohon dari Prof Aziz mungkin sebagai close statement untuk meringkas. Saya khawatir kalau resumenya nanti jangan-jangan malah ada sesuatu istilah-istilah yang tidak tepat begitu. Monggo. Matur suwun Bu Jamil dan juga rekan-rekan semuanya, ya. Ini masalah energi, ini masalah sesuatu tantangan sebenarnya bagi kita semuanya. Kita harus memahami hal itu, gitu loh. Apalagi kita punya komitmen carbon zero 2060, ya, 2060. Tapi bagaimana kita bisa membreakdown skenario ini tentunya akan menjadi sebuah challenge yang sangat besar bagi kita. Sama juga ketika kita melakukan riset atau apa, ya. Jadi kita harus punya skenario yang lumayan lumayan jelas ke depannya, ya, roadmap ke depannya seperti apa. Terutama ketika kita coba memfokuskan aplikasinya sekitar 50 tahun ke depan atau misalkan 100 tahun ke depan, gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita bisa kembali set up riset topics yang sekarang yang bagus akan seperti apa, gitu. Ini tentunya akan sangat-sangat berpengaruh sekali bagi kita semuanya. Tapi kembali lagi terkait dengan posisi kita sebagai Indonesia, gitu ya. Dalam hal ini kita menghadapi krisis sebenarnya, ya. Kita pahami kita bersama bahwa Indonesia ini populasinya naik, ya, jumlah penduduknya masih naik, jumlah tingkat ekonominya juga masih berkembang. Otomatis kebutuhan energi kita itu juga sangat berkembang sekali, gitu ya. Kita beberapa kali gagal memenuhi komitmen kita untuk renewable energy, ya. Saya nggak tahu
tahun 2025 apakah kita berhasil untuk 23% renewable energy? Saya juga tidak yakin dengan hal itu, karena kita sekarang kondisinya masih sekitar 11-12%. Bagaimana kita memenuhi sisa dari 12% itu sendiri dalam waktu 4 tahun, itu sesuatu yang sangat besar sekali gitu ya. Karena itu selama ini yang saya rasakan kita kurang membreakdown secara jelas. Ya, kita punya target, tapi kadang target ini tidak measurable, tidak terukur atau akhirnya tidak achievable. Nah, kita sudah belajar dari beberapa hal, gitu ya, dari sejarah kita macam-macam. Akan sangat baik kita tidak mengulangi sejarah yang buruk juga. Ya. Kebutuhan energi kita naik, otomatis bagaimana kita bisa membuat skenario energi yang lebih tepat lagi. Ya. Di satu sisi kita tidak boleh juga ketinggalan teknologi. Tapi bukan berarti kita menjadi followers. Ya, tadi ketika saya perlihatkan Industri 4.0, Society 4.0, bukan berarti kita harus memulai dari 2 atau 3 atau misalkan yang di tengah-tengahnya lagi, tidak. Di sini fungsi bypassing technology. Ini sangat penting sekali. Bypassing technology bukan berarti kita hanya instan, tidak. Ya, tapi kita sangat penting. Kita perlu membuat skala prioritas. Teknologi seperti apa yang sebenarnya akan menjadi tren di tahun 2030, 2040, 2050. Di saat itulah kita langsung membypass. Jadi tidak perlu kita melakukan teknologi sebelumnya, gitu ya. Membypass di sini sistem seperti apa yang kita perlukan, macam-macam seperti apa yang kita. Nah, inilah bypassing seperti ini yang perlu kita lakukan. Otherwise, kalau tidak seperti itu, yang akan terjadi ya kita akan ketinggalan terus. Gitu ya. Ini yang menjadi PR kita secara bersama. Dan hidrogen sama. Ya, hidrogen tentunya akan menjadi sebuah semua global negara-negara yang lain, negara-negara secara internasional semuanya lagi demam terkait dengan hidrogen ini juga, gitu ya. Nah, akan sangat baik ini juga menjadi kesempatan kita untuk bypassing teknologi. Sama seperti electric vehicles juga. Electric vehicles kalau misalkan kita ketinggalan, ya udah kita akan ketinggalan terus. Ya. Hidrogen juga sama. Kalau misalkan kita akan menjadi followers, ya udah kita akan menjadi followers selama mungkin 2 abad ke depan juga akan menjadi followers. Tapi kalau misalkan hidrogen ini kita bisa mengambil kesempatan sekarang ini untuk bypassing, otomatis kita mungkin juga akan minimal akan sama dengan negara-negara maju yang punya komitmen di tahun 2050, 2060 terkait dengan carbon neutral itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doanya selalu juga. Silakan. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa cek lebih lanjut di website lab saya, ataupun nanti silakan bisa korespondensi dengan saya. Insya Allah email sekarang ada di website saya juga. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Prof. Aziz atas luar biasa ilmu yang diberikan kepada kami, begitu ya, sehingga banyak inspirasi tadi yang saya highlight dari close statement dari Prof. Aziz, bypassing teknologi, ya, itu yang menjadi barangkali PR kita bersama sebagai mungkin kalangan akademisi, bagaimana kita bisa berperan menyumbangkan peran kita untuk kemajuan umat, begitu ya, untuk yang lebih luas. Gitu. Dan untuk sesi diskusi saya tutup. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Semoga lain waktu bisa kami undang kembali Prof. Aziz dalam forum yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Aziz Muhammad yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bu Jamil yang telah menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pengumuman door prize. Pengumuman door prize pertama kita berikan kepada Bapak Imam Santosa. Kepada Bapak Imam, apakah masih ada? Dan door prize kedua kita berikan kepada Mbak Michelle Wirolinggo. Dan door prize ketiga kita berikan kepada Mas Wasuna Agung Wibowo. Kepada yang mendapatkan door prize, harap menghubungi kontak yang tertera, dan selamat kepada yang mendapatkan door prize. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan PSMTK pada tanggal 18 Desember
yaitu webinar nasional di bidang pangan dan farmaseutikal dengan topik kontribusi teknik kimia di industri pangan dan kosmetik dengan pemateri Profesor Dr. APT Suwijoyo Pramono, DEA, dan Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati, MSI IPM AR. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pada acara hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aziz. Ya, terima kasih Mujamil, semuanya, rekan-rekan semuanya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Prof. Penyerahan sertifikat virtual oleh moderator. Nggih. Kepada Mas Fikri dipersilakan. Sudah aktif di kampus ya, Prof. Aziz? Kalau di sana? Ya, saya di kampus, cuman mahasiswa juga masih separuh-separuh. Tapi saya tiap hari sudah di kampus, ya. Kondisi sudah membaik ya di sana? Ya, nggak juga sih, Bu. Masih biasa ya, maksudnya yang ini ya, untuk COVID sendiri sih lumayan membaik. Cuman masalahnya kan sekarang Jepang juga ditutup ya. Kalau sudah terlanjur kembali ke Indonesia, sulit masuk ke Jepang juga. Berikutnya dipersilakan, Bu. Berikut sertifikat sebagai penghargaan untuk pemateri pada Prof. Aziz. Terima kasih sekali, Bu. Akan kami kirimkan by email atau by WA. Semoga selalu sehat, Prof. Aziz. Ya, terima kasih, Bu, semuanya. Salam untuk rekan-rekan keluarga. Mohon doanya semuanya. Amin. Saya izin terlebih dahulu, ya. Oh, salam buat semuanya. Mari-mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magister Teknik Kimia UAD menerima pendaftaran mahasiswa baru. Mengapa pilih Magister Teknik Kimia UAD? Yang pertama, kurikulum didesain lulus dalam 3 semester. Yang kedua adalah mahasiswa dibekali dengan digital marketing dan analisis pasar produk-produk hasil penelitian untuk hilirisasi. Yang ketiga, membuka kelas pekerja perkuliahan secara online dengan topik tesis adalah problem solving dari kasus real di industri tempat bekerja. Berikutnya adalah potongan pembiayaan untuk alumni bebas biaya pengembangan. Untuk pendaftar pertama mendapatkan potongan 25% di SPP pertama. Kemudian untuk anggota amal usaha Muhammadiyah mendapatkan potongan SPP 50% di setiap semesternya. Adapun bidang minat di Magister Teknik Kimia UAD adalah bidang energi, bidang lingkungan, bidang pangan dan farmaseutikal. Buka web
mtk.uad.ac.id. Semoga kita bisa mengantarkan generasi muda menjadi lebih baik di era globalisasi saat ini. Buah kelapa, buah pepaya, pagi makan pepesan pepaya. Magister Teknik Kimia hadir untuk Anda. Jangan lupa gabung ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.